Pak Dr. Ahli CPA CPSAK, serta para Bapak Ibu dosen dan juga peserta webinar pada sore hari ini yang namanya tidak saya sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmatnya lah kita dapat berkumpul secara daring pada hari ini, Sabtu, tanggal 22 Maret tahun 2025, dalam acara webinar dengan tema Cara Sederhana Membuat Laporan Keuangan Masjid sesuai ISAK 335. Baik peserta sekalian, untuk selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Selesai. Baik, untuk acara selanjutnya adalah sambutan dari Rektor Institut Bisnis dan Komunikasi Swadaya kepada Bapak Muhammad Iqbal. Waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bersyukur kita pada Allah, hari ini kita diberikan rahmat, hidayah, kesehatan dan keselamatan. Salam dan salam kepada Rasulullah yang telah membawa umatnya kita semua dari alam jahiliyah ke alam pandang sekarang ini. Yang saya hormati Pak Kaprodi satu manajemen dan beserta para seluruh Kaprodi yang hadir, wakil rektor kalau ada, sorry. Kemudian Pak Khalid selaku narasumber, serta seluruh Bapak Ibu peserta pelatihan pelaporan keuangan masjid yang kehormati. Bulan Ramadan ini adalah bulan penuh berkat, rahmat dan ampunan. Untuk itu kami dari Institut Bisnis dan Komunikasi Swadaya tentu saja mencoba menawarkan solusi, memberikan keterampilan bagi para pengurus kalian untuk memahami bagaimana menyusun pelaporan keuangan yang akuntabel, yang transparan, yang ini tentu saja bisa menata, menjelaskan ke masyarakat, ke jamaah, sehingga masjid menjadi tempat yang barokah. Untuk itu saya mengucapkan selamat atas diselenggarakan acara ini kepada Pak Dr. Khalid beserta jajaran dan tim. Semoga kita sebagai umat Islam senantiasa bisa saling berbagi, saling menukar informasi, saling sharing pengalaman dan pengetahuan untuk bisa meningkatkan kemajuan dalam dunia Islam. Masjid adalah salah satu tempat tumpuan saat ini, di mana saat ini kita lihat banyak masyarakat menghadapi kesusahan. Ada yang terlilit hutang, kena pinjol, judi, dan ini tentu saja menjadi salah satu kunci bagaimana masjid menjadi salah satu tempat yang aman dan nyaman untuk bisa beribadah, untuk bisa memberikan solusi kepada masyarakat, termasuk juga tentang masalah-masalah ekonomi. Fungsi masjid zaman Rasulullah sangat banyak. Bisa juga pusat pemerintahan, tempat bermusyawarah, tempat perekonomian, dan lain-lain. Untuk itu kami dari Institut Bisnis dan Komunikasi Swadaya, terima kasih atas kerjasama dan kesempatan yang diberikan. Semoga di lain waktu kita bisa tetap menjaga silaturahim,
dan acara ini bisa berjalan lancar. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih, Pak. wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Iqbal atas sambutannya. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian, selanjutnya kita akan memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi webinar yang akan disampaikan oleh narasumber kita pada sore hari ini kepada Bapak Dr. Ahalik. Waktu dan tempat dipersilakan. Oke, terima kasih Mbak Dea. Terima kasih Bapak Muhammad Iqbal, PhD psikolog, ya, Rektor Institut Bisnis dan Komunikasi Swadaya. Selamat sore juga untuk para Kaprodi dan juga Wakil Rektor Swins. Bapak Ibu semuanya, terima kasih atas kehadirannya, telah berpartisipasi dalam acara kami, ya, sambil ngabuburit, ya, ngabuburit yang bermanfaat, ya. Oke, Bapak Ibu, di sini kami menawarkan bagaimana cara untuk membuat laporan keuangan yang cukup sederhana gitu ya. Oke, bahkan mungkin kita di sini waktunya hanya kurang lebih 2 jam, tapi dalam 2 jam ini ya, insya Allah Bapak Ibu bisa membuat laporan keuangan sederhana. Nah, tentunya karena di sini pasti profil atau background dari pendidikannya pasti beraneka ragam ya. Tapi saya juga lihat di berbagai di list itu ada juga para akuntan gitu ya, para akuntan profesional saya lihat juga banyak ya. Cuma nanti eh, saya akan memulai semuanya dari awal gitu ya, dari nol, dari basic. Bahkan kalau saya lihat di sini ada juga para doktor-doktor akuntansi juga ada yang memiliki KJA, KAP gitu kan. Ya, yang mungkin ilmu akuntansi dasar ini mungkin sudah sangat mumpuni ya. Bahkan ada profesor juga saya lihat di sini gitu ya. Profesor akuntansi. Ya, cuman mungkin ingin merefresh ilmunya gitu ya, atau mau mungkin sekedar silaturahmi dengan teman-teman yang lain ya. Tapi di sini saya akan mulai dengan cara yang cukup simpel karena di sini harapannya adalah eh, di sini adalah jadi memang benar-benar dari awal, dari nol semua gitu ya. Jadi Bapak Ibu yang berlatar belakang akuntansi mungkin kalau misalkan nanti saya mengajukan pertanyaan mungkin kalau misalkan itu jangan langsung menjawab gitu ya, supaya tidak menjadi standar saya gitu ya untuk pemahaman dari Bapak Ibu semua. Oke, mungkin mungkin saya akan memperkenalkan diri saya dulu, Bapak Ibu. Saya akan share screen ya. Ini sedikit profile dari saya. Eh, Oke, nama saya Ahalik, Bapak Ibu ya. Saya di SWIN sebagai dosen tetap ya di jurusan Magister Akuntansi ya. Saya juga akuntan publik ya di KAPMGN dan juga di Kantor Jasa Akuntan Ahalik. Ya, saya juga di BUMN juga ya, di Airnav Indonesia ya. Untuk dosen saya di tadi di Maksi ya Swadaya atau Maksi Swins ya. Eh, Lalu juga untuk dosen luar biasa, untuk part-timer saya di PPM School of Management, di UPN Veteran Jakarta, dan di ASEAN Institute of Technology Thailand, dan juga di University of Economy and Finance di Vietnam. Saya juga kadang nulis buku, ya, dan juga saya YouTuber, Bapak Ibu, ya, YouTuber di bidang akuntansi, ya. Alhamdulillah, dulu pernah termonetisasi, cuman setelah itu saya tidak urus-urus lagi, jadinya belum belum sempat untuk diurus lagi gitu ya. Walaupun waktu itu sempat memenuhi syarat untuk termonetisasi ya. Nah, ini buku-buku yang pernah saya tulis ya terkait dengan akuntansi ya, dan juga ini akun YouTube saya ya, Dr. Ali CPA. Silakan Bapak Ibu di like, comment, dan subscribe ya. Oke. eh, Nah, di sini saya akan mulai. Jadi saya tidak mengandalkan PowerPoint ya Bapak Ibu. Jadi di sini saya mengandalkan Excel saya di sini. Ya, jadi di sini Excel saya semuanya masih kosong ya Bapak Ibu ya. Di sini Excel saya masih kosong dan nanti nanti akan kita isi dengan materi-materi diskusi kita. Ya, jadinya ibarat katanya kalau dalam kajian ilmu ya gelasnya kosongin dulu gitu ya. Walaupun sedikit banyak Bapak Ibu pasti ilmunya sudah paham gitu ya, tapi mungkin ada perspektif dari orang lain yang bisa kita gali di situ, ya. Oke, jadi di sini nanti biar Bapak Ibu juga semuanya terlibat dalam prosesnya, ya. Eh, dan nanti juga ini materinya juga nanti akan dikirim ke Bapak Ibu semua lewat WhatsApp group, ya. Silakan Bapak Ibu yang belum masuk ke WhatsApp group ya, mungkin nanti bisa diinfokan di di chat room gitu ya, biar nanti bagi Bapak Ibu yang menginginkan sertifikat juga nanti lewat WhatsApp group dan juga materi lewat WhatsApp group. Silakan
menghubungi apa admin kami ya, mohon di chat saja ya bahwa saya belum masuk masuk WhatsApp grup ya. Nanti bisa dikirimkan linknya via via apa via kolom chat ya. Oke. Jadi silakan Bapak Ibu untuk masuk ke WhatsApp group. Oke, karena semua nanti akan dikirimkan lewat sana. Oke, Bapak Ibu, jadi saya akan mulai dulu dengan dasar-dasar akuntansi. Bapak Ibu, sekali lagi yang berasal dari latar belakang akuntansi mungkin agak sedikit ditahan dulu gitu ya ilmunya karena ini semua adalah tentang dasar-dasar akuntansi. Ya, jadi eh, bagi Bapak Ibu yang tidak berlatar belakang akuntansi ini cukup membantu. Jadi awalnya saya punya teka-teki dulu Bapak Ibu. Ya, saya punya yang namanya teka-teki mobil. Ya. Nah, ini zamannya dulu di BlackBerry Messenger gitu ya, zamannya BBM, ini sering di blasting ya. Oke, jadi ada teka-teki mobil. Teka-teki mobil ini seperti ini ya. Jadi misalkan ada sebuah mobil ya, ada sebuah mobil dengan harga 100 juta ya. Saya ingin beli tapi tidak ada uang ya. Tapi tidak ada uang ya. Akhirnya saya pinjam ya. Pinjam ke A dan B ya masing-masing 50 juta ya. Sehingga utang saya ya berarti total utang saya ada 100 juta ya. Oke. Oke. Jadi ada sebuah mobil dengan harga 100 juta, saya ingin beli tapi tidak ada uang. Ya, akhirnya saya pinjam ke A dan B masing-masing 50 juta ya sehingga total utang saya ada 100 ya. Oke. Lalu saya beli mobil ya yang harganya ternyata 97 juta, 97 juta ya karena tadi ada diskon misalkan. Ya. Ada diskon tadi ya. Tadi awal kan 100. Ya, sehingga saya punya sisa uang. Sisa uang saya ada 3 juta ya. Oke. Oke. Lalu dari sisa uang 3 juta, saya kembalikan. Saya bayar utang ya, masing-masing ke A dan B ya sebesar 1 juta. Ya, saya beli mobil yang harganya 97 ya. Sisa uang saya ada 3 juta. Ya, saya bayar utang masing-masing ke A dan B sebesar 1 juta. Ya, berarti 1 juta saya kantongin ya. Berarti saldo utang saya, saldo utang ke A ya dan B ya, plus uang yang dikantongin ya, plus uang kas sisa, itu kan berarti utang saya ke A tinggal 49, betul nggak? Utang saya ke B tinggal 49 dan yang saya kantongin ada 1 gitu ya. Oke. Sehingga totalnya ada berapa? Ada 99 juta. Nah, berarti nah sekarang awalnya kan pinjam 100 ya. Kemana 1 juta lagi? Nah, coba Bapak Ibu bisa ketik di kolom chat ya. Kan awalnya saya pinjam 100, kecuali yang akuntan ya. Akuntan nggak boleh jawab. Nanti kalau misalkan ngejawab saya tahu tuh siapa-siapa aja tuh nanti ya. Bahwa oh ini akuntan nih gitu ya. Karena di sini bapak-bapak nih, bapak ibu nih akuntan-akuntan terkenal semua nih saya lihat di sini ya. Oke, coba bagi yang non akuntan, silakan. Bagi yang berlatar belakang bukan akuntansi ataupun bukan keuangan, silakan dijawab ya di kolom chat ya. Tidak ada jawaban benar salah, pokoknya jawab aja dulu. Kira-kira ya, awalnya kan saya pinjam 100. Kemana 1 juta lagi? Nah, silakan coba. Kemana 1 juta lagi? Silakan dijawab di kolom chat. Atau mau langsung menjawab ya, mikrofonnya dinyalakan ya. Ini kalau dari peserta terdaftar sekitar ada hampir 150 ya. Ini yang baru hadir mungkin baru 104 ya. Eh 104 dikurangi admin dan segala macam ya. Beberapa nanti belum hadir. Oke. Di sini ada tidak bisa dibandingkan karena dua kasusnya berbeda, Pak. Oke. Ya, dari Ibu Nikmatul Tamimah. Oke. Ada lagi nggak yang mau jawab nih? Ya, saya butuh butuh 3 jawaban deh. Setelah itu baru saya lanjutkan. Tidak bisa dibandingkan karena dua kasusnya berbeda. Oke. Mana lagi nih? Ada jawaban lagi nggak ya? Mungkin Bapak Ibu yang bukan akuntan ya yang jawab ya. Kalau akuntan udah pasti bisa jawab lah inilah gitu ya. Oke, mana lagi nih? Belum ada jawaban lagi. Ya. Ayo silakan, silakan Bapak Ibu dijawab yang bukan akuntan, yang bukan akuntan. Yang kalau akuntan ya, kalau kata anak-anak dulu nggak aci gitu ya. Oke. Kemana 1 juta lagi? Awalnya kan saya pinjam 100 ya.
totalnya sekarang 99. Utang ke A 49, utang ke B 49, dan 1 juta lagi saya kantongin. Oke. Bapak Arif, makasih Pak Arif, dikantongin. Nah, tapi tanda tanya Pak ya, dikantongin gitu ya jawabannya. Jauh nih Oke. Bang. Terbalik tempatnya dulu. Biaya penyusutan, oke, ada 3 biaya penyusutan, oke. Nah, oke, ada udah 3. Silakan kalau mau ada lagi ya. Sudah 3 yang jawab, Gitu ya. 3 atau berapa nih ya? Eh, oke. Nah, dari sampel di sini ternyata dari jawaban Bu Nikmatut, dari jawaban Pak Arif, jawaban Pak Muhammad gitu ya. Ternyata ketiga jawabannya beda-beda, betul nggak? Ya, ternyata ketiga jawabannya semua berbeda. Ya, artinya apa? Ya, kalau Pak Muhammad bilang biaya penyusutan, lalu dikantongin, tidak bisa dibandingkan. Nah, ini 3 jawabannya beda semua nih. Berarti artinya apa? Kalau jawabannya beda, berarti artinya ya, oke. Jadi ada 3 jawaban. Ada sampel, oh ada lagi Pak Heri disimpan di dompet, ya. Oke, Pak Heri ini akuntan nih ya. Oke, dari jawaban ya ada 4 jawaban, ada empat sampling ya, ada 4 sampling jawaban yang berbeda. Nah, oke. Oh, ada Pak Bu Febi ya ini ya Bu Febi. Uangnya tidak hilang Pak, namun keliru dalam perhitungan karena seharusnya dihitung adalah total pembelian mobil dan uang yang tersisa. Oke, Bu Fevi. Jadi ada berapa nih? Ada 5 jawaban ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu yang sudah menjawab ya sebagai sampling di sini gitu ya. Oke, ada 5 sampling jawabannya dikantongin tapi tidak tercatat di laporan. Oke, dari Pak Bapak atau Ibu KF gitu ya. Oke, ada 6 jawaban nih. Nih saya ganti lagi ada 6 gitu ya. Oke. Nah, ada 6 sampling jawaban yang berbeda. Nah, semuanya tuh enam-enamnya jawabannya beda-beda ternyata. Nggak ada yang sama gitu ya. Artinya apa? Artinya perspektif kita ya tentang keuangan ya masih berbeda, betul nggak? Nah, berarti perspektif kita masih beda nih Bapak Ibu nih. Ya, karena dari sampling ya, dari seratusan peserta, di sampling 6 gitu ya. Ternyata jawabannya masih beda-beda semua. Berarti artinya perspektif kita tentang keuangan itu masih apa? Masih beda, gitu ya. Oke, nah sekarang coba kita akan jawab dulu ya. Nanti jawabannya nanti ya. Oke, nanti akan terjawab dengan otomatis. Berarti kita akan masuk dulu ke ini. Masuk dulu ini kan materi akuntansi berarti ya. Jadi Bapak Ibu walaupun Bapak Ibu bukan non akuntan ya, penting juga untuk memahami materi akuntansi walaupun basic gitu ya. Karena ya itu tadi karena akuntansi itu terkait dengan uang ya. Uang itu hidup kita sehari-hari nggak bisa lepas dari yang namanya uang. Segala keputusan itu pasti kita melibatkan yang namanya uang ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat. Kalau Bapak Ibu di sini kita bicara akuntansi sekarang. Bapak Ibu kalau ingat akuntansi kira-kira ingat apa? Nggak perlu googling-googling lah gitu ya. Kalau masalah definisi bisa chat GPT gitu kan? Ya. Eh, Kalau ingat akuntansi coba kira-kira ingat apa? Coba ditulis di kolom chat. Ingat akuntansi, ingat debit kredit ya. Ingat debit kredit. Ingat jurnal. Ingat uang. Ingat pencatatan ya. Ingat apa lagi tuh? Dari Pak Taufan, ada laba rugi, ya. Ingat akuntansi, ingat laba rugi, ingat balance, ya. Ingat pencatatan keuangan, ingat jurnal, debit kredit, oke, apa lagi? Ingat PSHK, ya. Ingat akuntansi, ingat apa lagi Bapak Ibu? Ingat debit kredit, ingat mencatat, ya, mengelompokkan dan lain-lain. Ini panjang nih ya. Ingat biaya, ya. Ingat apa lagi? Ingat akuntansi, ingat, ya. Oke, banyak lah gitu ya. Oke. Banyak sekali. Ingat jurnal tadi itu ya. Oke. Jadi ingat akuntansinya. Yang Bapak Ibu sebutkan di sini semua betul ya. Ini semua adalah terkait dengan apa? Terkait dengan akuntansi. Ya, ingat debit kredit, jurnal uang, pencatatan laba rugi, balance PSHK, mencatat biaya dan lain-lain. Oke. Semua ini yang Bapak Ibu sebutkan betul. Ya, kita nggak perlu googling-googling gitu ya. Pokoknya Bapak Ibu ingat apa, ingat akuntansi, dicatat aja dulu. Oke. Lalu selanjutnya, nah, jadi sebenarnya dalam akuntansi itu ya ada yang namanya input, ada yang namanya proses, ada yang namanya output. Nah, gitu ya. Ada yang namanya input, ada yang namanya proses, ada yang namanya output. Ya, oke. Nah, input itu berarti kayak misalkan
ibarat pabrik lah gitu ya. Ada bahan baku, diproses jadi apa? Jadi barang jadi, ya. Oke, jadi ada bahan baku, diproses jadi barang jadi. Nah, jadi bahan bakunya kira-kira apa kalau akuntansi itu? Nah, bahan bakunya itu adalah apa? Berarti transaksi, betul nggak? Nah, bahan bakunya itu adalah transaksi keuangan, ya. Jadi Bapak Ibu mulai dari bangun tidur sampai bangun tidur lagi, berarti 24 jam ya. Hidup kita itu nggak bisa lepas dari yang namanya uang, ya nggak? Ya, jadi mulai dari bangun tidur sampai bangun tidur lagi 24 jam hidup kita nggak bisa lepas dari uang, ya. Bahkan dengan kita tidur aja, AC kita nyala gitu ya, itu aja udah ada transaksi uang sebenarnya gitu kan. Ya, gimana listriknya itu KWH-nya udah jalan gitu kan. Ya. Oke, bahkan tidur aja itu udah ada transaksi keuangan gitu kan. Ya. Oke. Nah, itu adalah jadi semua hidup kita itu mulai dari bangun sampai dengan bangun lagi ya, nggak bisa lepas dari yang namanya uang. Nah, itu namanya transaksi keuangan. Ya, yang dibuktikan dengan bukti-bukti transaksi. Ya. Oke, makanya kalau driver kantor itu kalau lewat jalan tol pasti dia maksa ngambil ini ya, ngambil ini apa? Bukti transaksi di jalan tol gitu ya. Karena apa? Karena itu akan jadi bukti dia bahwa dia melakukan transaksi. Ya, karena transaksi itu harus ada buktinya, ya. Oke, dalam bentuk tadi kwitansi misalkan gitu ya, bukti pembayaran, ya, ada tagihan dan sebagainya. Nah, itu adalah bukti dari transaksi keuangan. Lalu diproses dengan cara-cara tertentu. Nah, ini kalau proses itu nanti urusan orang akuntan lah yang lebih detail gitu ya. Lalu nanti outputnya apa? Outputnya itu adalah apa? Laporan keuangan. Nah, nanti outputnya itu adalah laporan. Nah, nanti di sinilah nanti kita akan lihat bagaimana laporan keuangan salah satunya di sini adalah masjid. Ya, di mana kita tahu bahwa masjid itu kan juga ya memiliki banyak transaksi. Yang seperti Pak Iqbal tadi katakan, ya masjid itu ya harus transparan gitu kan, akuntabel dan sebagainya. Ya, nah itu salah satu bentuknya adalah diwujudkan dalam bentuk laporan keuangan, gitu kan. Nah, nah jadi di sini laporan keuangan, laporan keuangan itu jadi kalau dalam setiap entitas gitu ya, pasti membutuhkan laporan. Ya, atau misalkan nggak sampai entitas deh, ya divisi-divisi perusahaan kita atau entitas, divisi-divisi ya yang lebih kecil itu pasti pasti akan membuat laporan. Dari mulai divisi personalia, divisi operasional, divisi marketing gitu kan, ya, divisi akuntansi. Nah, semuanya pasti bikin laporan. Divisi IT, bahkan divisi umum gitu ya, sampai level cleaning service pun bikin laporan, ya. Jadi semuanya itu bikin laporan. Jadi apa sih pekerjaan kita yang nggak bikin laporan? Pasti bikin laporan semua pekerjaan kita. Ujung-ujungnya pasti laporan. Nah, tapi laporan keuangan nggak semua laporan itu penggunanya luas gitu. Misalkan kayak divisi umum atau divisi personalia itu kan laporannya kan hanya digunakan oleh direksi, gitu kan? Laporan pabrik misalkan, operasional misalkan atau produksi ya digunakan hanya untuk ya di direksi aja, di internal aja. Tapi kalau laporan keuangan itu penggunanya tuh luas, ya. Penggunanya tuh luas. Jadi bisa internal, bisa eksternal, bahkan pemerintah gitu ya, calon investor, calon kreditor itu menggunakan laporan keuangan. Jadi penggunanya itu paling banyak gitu ya. Laporan keuangan itu penggunanya paling banyak, baik internal maupun eksternal. Jadi kita harus paham gitu ya bagaimana cara membaca, bahkan kalau bisa membuat dengan cara yang sederhana, is oke gitu ya. Oke. Nah, apalagi di sini kita berbicara masjid yang memang ibaratnya dia menerima ibarat kalau masjid itu ibarat ini ya, kalau kita lihat ibaratnya tuh kayak kayak perusahaan bank, asuransi, dia kan menghimpun dana gitu kan. Ya. Nah, kalau perusahaan-perusahaan kayak bank, asuransi, dana pensiun, dia menghimpun dana, makanya dia diawasin sama OJK. Nah, berarti kalau misalkan masjid juga kan menghimpun dana gitu kan. Banyak sumbangan-sumbangan, wakaf misalkan, zakat, infak, sedekah yang disalurkan lewat masjid. Nah, apalagi ini urusannya akhirat juga gitu kan. Urusannya sama Allah gitu. Nah, alangkah baiknya juga kita memiliki yang namanya laporan. Ya, laporan keuangan. Nah, kira-kira laporan keuangan itu apa saja nanti? Gitu kan? Apa saja laporan keuangan itu yang kita harus buat? Nah,
Di sini nanti kalau di entitas, nah nanti kita akan bedakan gitu ya. Laporan keuangan yang pertama harus dibuat. Nah, kita bicara misalkan yang entitas bisnis dulu gitu ya misalkan. Ini misalkan yang entitas bisnis, ini entitas non laba ya, entitas yang namanya entitas non laba ya. Ini misalkan kaitannya misalkan dengan masjid lah gitu ya. Oke. Nah, kalau entitas bisnis, laporan pertama yang harus dibuat itu apa? Laporan apa kira-kira? Laba, laporan laba rugi ya. Namanya bisnis kan mencari laba ya, mencari profit. Maka laporan pertama yang mereka buat adalah laporan laporan laba rugi gitu ya. Oke, jadi karena bisnis ya mencari laba, maka laporan pertama yang dibuat adalah laporan laba rugi. Ya, isinya tentang apa di sini? Isinya tentang ya informasi tentang apa di sini ada informasi tentang laba rugi berarti kan perusahaan tuh bisnis apa perusahaan itu laba atau rugi gitu kan. Sementara kalau entitas yang non laba ya kita langsung aja eh, ya straight to the point gitu ya. Entitas yang non laba ya. Nah, ini nanti ada yang namanya kita bilang sebagai laporan ya aktivitas gitu. Ya. Nah, ini lebih cocok namanya laporan aktivitas. Walaupun entitas non laba itu kalau yang selain masjid gitu ya, namanya itu ya, misalkan di sini ini kan masjid ya. Ini misalkan entitas non laba lainnya ya. Entitas non laba ya. Nah, misalkan di sini kan ada yang namanya ISAK 335 gitu ya. Oke. Nah, di sini misalkan bukan masjid, non masjid lah gitu misalkan ya, katakanlah sekolah atau yayasan ya. Misalkan yayasan sekolah gitu kan. Oke, non masjid misalkan yayasan sekolah. Ya, ini kan eh kita menggunakan nanti ISAK 3. Nah, entitas non laba di sini namanya laporan, bukan laporan aktif, laporan penghasilan komprehensif. Nah, gitu. Ya, karena nama yang cocok untuk karena kalau dalam ISAK 335 itu ada kefleksibelan kita memberikan nama gitu ya. Ada kefleksibelan dalam standar akuntansi untuk yang penting konteksnya itu substansinya itu nyambung gitu ibaratnya gitu ya. Ya karena kalau kita bilang laporan penghasilan komprehensif kayaknya agak kurang cocok gitu kalau untuk masjid gitu ya. Cocoknya adalah laporan laporan aktivitas. Ya. Oke, berarti di sini dalam laporan aktivitas ini nanti dia akan melihat bagaimana lebih sifatnya seperti seperti apa ya? Eh seperti kayak penerimaan pengeluaran lah. Kalau misalkan di sini kan laba rugi ini juga sama ya berarti ya. Ini berarti nanti kalau laporan penghasilan komprehensif ya itu mengenai ibaratnya berapa net surplus gitu ya ibaratnya ya. Net surplus ya atau defisit ya. Oke, surplus ataupun defisit ya. Nah, ini juga sama sebenarnya dalam laporan aktivitas. Nanti kita mau informasi tentang apa? Informasi ya tentang surplus ataupun defisit. Ya. Oke, tapi namanya namanya kita bedain ya, bukan penghasilan komprehensif ya. Oke. Informasi net surplus ya ataupun defisit. Nah, ini kalau yang untuk yang non masjid ya dan ini yang masjid. Ya. Oke, ini kalau ini laporan keuangan nih pakai untuk entitas bisnis ya. Oke. Ya, kalau misalkan ini dia menggunakan apa? Ya, kalau entitas non laba dia menggunakan namanya ISAK 335 namanya. Standar ISAK 335 ya. 335. Interpretasi standar akuntansi keuangan namanya ya. Nah, ini namanya ISAK 33335 itu ya. Nah, ini. Nah, kalau ini dia menggunakan apa? Kalau misalkan untuk yang entitas bisnis, dia menggunakan namanya standar akuntansi keuangan umum, ya. Standar akuntansi keuangan, ya. Standar akuntansi keuangan umum. Ya. Nah, ini kalau untuk yang bisnis, ya. Oke. Nah, ini adalah laporan yang pertama yang kita buat, ya. Laporan keuangan yang pertama kita buat itu adalah kalau untuk masjid namanya laporan aktivitas. Ya. Oke, jadi dia informasi tentang surplus. Jadi sebenarnya kalau mau dibikin gampangnya logikanya sebenarnya sama kayak laba rugi gitu ya. Oke. Tapi kalau misalkan non laba kan tidak ada istilah laba rugi, tapi sebenarnya konteksnya sama gitu lah, surplus.
surplus atau defisit sebenarnya kan gitu. Nah, ini juga sama. Jadi intinya kayak laba rugi lah gitu kan. Nah, ini laporan yang pertama, laporan aktivitas. Nanti kita lihat bagaimana bentuk dari laporan aktivitas ya. Lalu yang kedua, kalau di bisnis itu namanya laporan perubahan modal. Nah, laporan keuangan yang kedua itu kalau di bisnis namanya laporan perubahan modal, ya, laporan perubahan modal. Ya. Jadi isinya itu, nah, eh, kira-kira what is modal? Nah, sekarang nanti dengan konteks yang sama kita bisa implementasikan di ya entitas yang non laba. Kira-kira coba Bapak Ibu, modal itu apa ya kira-kira yang Bapak Ibu tahu? Nggak perlu googling-googling ya. Apa itu modal kira-kira? Kalau dalam bisnis namanya modal ya. Apa itu modal? Ayo silakan di kolom chat. Uang untuk memulai suatu usaha, Ibu Hana. Oke. Oke, makasih Bu. Ada lagi. Modal, modal. Ya, oke. Sisa aset setelah dikurangi utang. Uang untuk mulai suatu usaha, uang. Ya, biaya yang dikeluarkan untuk usaha, dana awal, modal, harta sama dengan utang. Oke, oke. Siap. Oke, makasih Bapak Ibu. Nah, jadi modal itu sebenarnya, ya, oke, betul ya. Jadi modal itu sebenarnya nanti kita lihat. Jadi ada yang namanya persamaan Bapak Ibu. Nah, inilah menjadi nanti titik awal kita belajar akuntansi itu di sini. Ada namanya persamaan akuntansi, ya. Persamaan akuntansi itu, ya, kekayaan bersih, oke. Persamaan akuntansi itu ada yang namanya aset sama dengan liabilitas, ya, tambah dengan modal. Nah, aset sama dengan liabilitas ditambah dengan modal. Ya, jadi kalau persamaan itu kan kalau matematisnya kalau ini 10, 10 sama dengan 3 tambah gitu kan. 10 sama dengan 1 tambah 9. 10 sama dengan 2 tambah 8 gitu kan misalkan. 5 sama dengan 2 tambah 3. 5 sama dengan 0 tambah 5 gitu kan. Nah, itu persamaan. Jadi misalkan ya, misalkan tadi 10 sama dengan 3 plus 7. Saya punya aset 10 ya. Saya punya aset 10. Di lain sisi saya punya utang, liabilitas itu utang ya Bapak Ibu ya. Oke. Saya punya utang 3 ya. Di satu sisi saya punya aset 10, saya punya utang 3 ya. Berarti kalau gitu ya, yang namanya utang, yang namanya utang itu ya, yang namanya utang harus wajib gitu ya. Wajib kudu gitu ya berarti ya. Oke. Dibayar, betul nggak? Nah, oke. Saya punya aset 10, saya punya utang 3 ya. Karena dia wajib dibayar gitu ya. Makanya kalau ada yang meninggal kan Bapak Ibu, kalau almarhum almarhumah pasti ahli warisnya bilang gitu kan, ya. Meninggalkan utang tolong sampaikan kepada kami gitu kan. Ya. Karena nanti eh ya utang itu nanti bisa ditagih gitu ya di akhirat. Ya, bahkan Nabi Muhammad ya belum mau menyolatkan orang yang masih punya utang tuh. Saking pentingnya utang itu harus dibayar ibaratnya gitu ya. Oke. Maka karena utang itu wajib kudu harus dibayar gitu kan. Ya, sehingga apa? Sehingga ya kalau gitu sisanya apa? Berarti aset kita 10, utang kita tuh ada 3. Berarti kan kalau gitu net aset kita gitu ya. Itu hanya net aset kita tuh hanya berapa? 7 gitu kan. 10 dikurangi 3 sama dengan 7. Jadi net aset itu ya, itu sama aja berarti apa? Modal. Jadi modal itu adalah net asset ya. Jadi kalau mau tahu sebenarnya ya real kekayaan seseorang itu berarti istilahnya dari mana? Dari modalnya gitu kan, dari net asetnya ya. Oke, jadi net asset itu sama dengan modalnya ya. Oke, jadi kalau begitu ya eh kalau misalkan di kasus nih, kasusnya first travel misalkan, ya. Kalau kita dulu mungkin pernah ingat gitu ya, ada yang namanya kasus first travel, ya. Oke, itu sekitar beberapa tahun lalu gitu ya. Oke, kalau dilihat dari kekayaannya gitu ya, aset
mewah, pemilik first travel. Itu kan luar biasa gitu kan. Oke. Kalau nggak salah dia punya kalau di persamaan akuntansi aset ya sama dengan liabilitas ya atau utang ya. Liabilitas tambah modal. Oke. Jadi first travel itu kalau nggak salah dulu beritanya kalau nggak salah ini ya. Oke. Kalau nggak salah dia tuh kalau kita lihat di berita-berita gitu ya, dia punya utang itu kurang lebih ya liabilitas ya. Dia punya utang itu ya eh sekitar 900 sekitar 1.000 miliar lah gitu ya. Oke. Jadi asetnya itu misalkan 1.001 miliar ya. Utangnya itu 1.000 gitu. Dia punya aset 1.001 miliar ya. Gede nggak? Dan waktu itu kalau nggak salah saya baca berita ternyata di rekeningnya itu ternyata sisanya cuma 1 miliar yang realnya gitu loh. Ya. Misalkan aset 1.001 miliar dia punya. Gede nggak? Gede banget gitu ya. Makanya nggak heran dia pemiliknya itu punya ini semua gitu kan. Ya. Sampai punya kalau nggak salah dia punya rumah dulu atau restoran di Inggris gitu kan dan sebagainya. Dia punya aset 1.001 miliar. Ya. Nah, tapi kan kalau cuma ngomongin aset, belum bicara apa-apa gitu kan. Ya. Semenjak kita tahu persamaan akuntansi tadi. Kalau kita ngomongin aset, belum bicara apa-apa. Ya. Punya aset 1.001 miliar. Ya. Tapi ternyata kalau kita lihat berita-berita, dia punya utang kurang lebih 1.000 miliar. Berarti kan sebenarnya kekayaan dia cuma berapa? Cuma 1 M gitu kan. Gitu. Ya. Jadi kekayaan realnya sebenarnya cuma 1 M. Ya kalau cuma 1 M, banyak orang yang punya 1 M gitu ibaratnya gitu ya. Nggak aneh orang punya 1 M sekarang. Ya. Nah, inilah berarti kan sebenarnya net aset dia cuma berapa? Net aset dia tuh sebenarnya hanya 1 M. Gitu kan? Oke. Nah, berarti tadi coba kita lihat, berarti tadi ya ya nah kalau di sini dulu deh. Kalau yang di masjid berarti apa? Berarti kalau di masjid laporannya namanya apa? Laporan Oh iya, perubahan dalam kombinasi ijarah dengan aset sewa. neto atau net aset gitu ya. Nah, gitu Ijarah ini, ya. bid publik adalah kesepakatan sewa di mana ketika sudah berakhir masa sewanya. Barang sewa dapat Oke. Bocor ya. Oke. Yang kedua, jadi kalau di apa? Di bisnis namanya laporan perubahan modal, ya. Nah, berarti kalau di masjid kita langsung aja ya. Oke, kita bicaranya masjid namanya setara dengan ini ya. Namanya laporan perubahan aset neto. Ya, jadi sebenarnya kayak laporan perubahan modal juga gitu kan, tapi istilahnya dia aset neto, ya. Oke, laporan perubahan aset neto. Nah, oke. Sekarang kalau kita, nah, sekarang kita jawab coba. Jawab yang teka-teki tadi, ya. Jawab teka-teki mobil tadi. Ya, jadi kita langsung aja ke konteks yang ini ya, konteks yang untuk masjid misalkan. Tadi kan aset ya sama dengan liabilitas langsung aja sama dengan aset neto, betul nggak? Ya, aset neto. Ya, aset sama dengan liabilitas tambah aset neto. Ya, tadi pertama ngapain dia? Pinjam uang, betul nggak? Pinjam uang. Ya, oke, berarti kasnya nambah kan? 100, betul nggak? Gitu. Nah, pinjam uang 100 juta. Ya. Nah, pinjam uang 100. Nah, berarti kan harus ada yang sebelah kanan, betul nggak? Nah, berarti tadi apa? Utang, betul ya? Utang. Utang ke A sama utang ke B. Ya, 50, 50, betul nggak? Ya. Dia tadi pinjam uang 100. Ya, berarti kan kasnya nambah, ya kan? Kasnya nambah, utangnya juga bertambah. Perhatikan di sini dia aset netonya berapa? Aset netonya 0. Ya. Oke. Karena semua asetnya dia berasal dari mana? Berasal dari utang, betul nggak? Gitu kan? Nah, di sini kan nol, nggak ada kan? Jadi dia sebenarnya nggak punya apa-apa gitu loh. Ya, karena semua aset dia ya itu berasal dari utang. Nah, terus selanjutnya apa? Dia beli mobil, ya kan? Beli mobil, beli mobil. Oke, berarti mobilnya nambah, betul nggak? Asetnya nambah. Berarti di sini tadi dia beli berapa? 97. Ya, 97, kasnya berkurang kan? Minus 97 juga. Gitu kan? Oke. Nah, berarti di sini posisi posisi sementara ya.
Berarti tinggal berapa uangnya sisa? Tinggal 3, betul nggak? Ya, uangnya tinggal 3, oke, gitu kan? Oke. Nah, gini kan? Lalu apa dia? Dia punya uang 3 juta. Sekali lagi aset netonya masih nol kan? Ya, dia nggak punya apa-apa sebenarnya di sini. Ya, oke. Lalu apa? Bayar utang, betul nggak? Bayar utang. Oke, tadi berapa bayar utangnya? Satu-satu kan? Jadi -2. Ya, maka di sini utangnya berkurang -1 dan -1. Ya, sekali lagi di sini ya aset netonya nol. Oke, berarti posisi sementara seperti ini, betul nggak? Ya, ini posisi sementara seperti ini. Berarti, nah, posisi akhir tadi ya, dan posisi sementara. Kalau misalkan mau ada transaksi lagi, berarti masih posisi sementara. Nah, di sini kan tadi ya. Nah, kalau tadi kan saya bikin kecoh kan? Kalau tadi saya bikin kecoh 49 tambah 49 tambah 1, betul nggak? Ya, 49 tambah 49 tambah 1. Ya, 98. Ya. Nah, berarti sebenarnya tadi saya bikin kecoh. Saya sebenarnya 49 tambah 49 tambah 1 nggak bisa digabungin gitu kan. Karena ranahnya beda. Gitu ya. Oke, ranahnya berbeda. Nah, berarti harusnya 1 tambah 97 total berapa? 98. Ya, sama dengan juga 98. Nah, gitu. Jadi, total asetnya 98 didanai oleh utang 98. Nah, sekarang di sini. Nah, aset netonya kan masih nol, betul nggak? Ya, aset netonya masih nol. Nah, sekarang caranya adalah bagaimana untuk, ya, sekarang pertanyaan saya adalah gini. Gimana supaya modalnya atau aset netonya nambah? Gimana kira-kira? Coba silakan. Kan di sini berarti dia nggak punya apa-apa sebenarnya kan? Dia cuman kelihatan kaya, punya uang sama punya mobil, tapi sebenarnya semua didanai oleh utang, betul nggak? Ya, oke, silakan. Dijawab di kolom chat. Kira-kira supaya aset netonya nambah atau modalnya nambah, dia harus ngapain nih di sini? Ayo, silakan. Supaya aset netonya nambah, ya, cicil mobil. Oke, cicil mobil tuh maksudnya gimana ya, Pak? Cicil mobil, ya. Eh Bayar utang, oke. Bayar utang, beli aset, mobilnya disewakan. Mobilnya disewakan, mobil dijual dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan harga beli, oke. Ya, apalagi kira-kira supaya aset netonya nambah, mobilnya disewakan atau putar modal, utangnya sudah lunas, Pak. Ya, utangnya belum lunas dong ya, kan masih ada 98 nih. Ya, oke. Nah, itu macam-macam tadi ya. Nah, yang paling masuk akal yang mana? Yang paling bisa diterima adalah ya, coba lagi utangnya sudah lunas, bayar utang jadi liabilitasnya berpindah ke aset neto. Harusnya ada kegiatan operasional, pemasukan. Oke. Baik, terima kasih Bapak Ibu ya atas partisipasi aktifnya ya. Oke. Nah, berarti tadi yang paling masuk akal mana? Kalau kita langsung bayar semua utangnya juga kan, ya kan baru minjem gitu kan. Kan kita mau gunakan untuk hal yang produktif misalkan. Ya. Nah, misalkan mobil disewakan. Nah, ini yang paling masuk akal ya. Mobil disewakan. Ya, kalau mobil disewakan dia dapat apa? Penghasilan, betul nggak? Ya. Dia dapat yang namanya penghasilan. Nah, misalkan dari dia nyewain mobil dapat penghasilan 10 misalkan. Nah, di sini kan berarti akan nambahin apa? Akan nambahin aset netonya di sini kan? Akan nambahin ibaratnya modalnya dia dong. Nah, di sini 10 gitu ya. Akan nambahin aset netonya dia, ya. Oke, lalu misalkan dikurangi dengan pengeluaran misalkan. Pengeluaran-pengeluaran misalkan ada apa aja di sini? Misalkan tol, bensin gitu kan, ya, dan sebagainya. Tol, bensin, ya, dan lain-lain. Nah, di sini ada pengeluaran, ya. Oke, ada pengeluaran-pengeluaran. Misalkan di sini pengeluarannya berapa? Misalkan katakanlah 6, ya. Oke, nah di sini kan berarti apa? Mengurangi apa? Mengurangi aset netonya dia juga sama ya, berarti 6 di sini. Nah, di sini kan tadi kita bilang dengan ya penghasilan gitu ya atau pendapatan tadi kan. Pendapatan di sini ada biaya gitu kan? Ya, ada pemasukan gitu ya. Oke. Ada pendapatan dan ada biaya ya. Oke. Nah, di sini berarti kalau kita totalin, nah, ini kan lumayan nih ya, gitu. Ya, ada 5 gitu ya sekarang kasnya dan seterusnya. Nah, di sini berarti ada, nah di sini kan lumayan nih, ya. Dia dapat pemasukan, lalu ada biaya, ya. Oke, di sini ada aset neto, aset sama dengan liabilitas tambah aset neto, jadi pendapatan biaya. Nah ini kan berarti kita bilang dengan apa? Dengan surplus, betul nggak?
Ya, atau laba, betul ya. Oke, surplus atau laba di sini. Ya. Oke, di sini ada surplus ataupun laba. Kalau misalkan laba berarti untuk yang istilah laba itu berarti untuk yang orientasinya bisnis ya. Kalau surplus itu biasanya untuk orientasinya yang non laba. Ya. Oke, berarti di sini ya eh forecast. Oke. Nah, surplus atau laba. Jadi di sini ya Bapak Ibu ya. Oke. Jadi di sini pendapatan biaya surplus. Nah, di sini kan berarti dia udah ada aset neto nih. Berarti artinya apa? Supaya kita aset netonya naik, kekayaan bersih kita naik, berarti kita harus ngapain? Kita harus usaha, gitu ya. Kita harus ngapain? Ibaratnya kalau secara ini kita harus kerja, 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 gitu loh. Ya, jadi bukan dengan utang-utang-utang, tapi dengan kerja, kerja, dan kerja. Gitu ya. Jadi harus usaha. Usaha itu ngapain? Berarti intinya kita harus jualan. Ya, kalau di bisnis tuh kita jualan. Ya, kalau yang non laba juga sebenarnya dalam tanda kutip juga jualan kan. Berarti dia harus ngapain? Harus memberikan jasa, misalkan gitu kan. Ya, dia memberikan jasanya, jual jasa, jual barang, intinya jualan lah gitu ya. Supaya kita makin kaya, kita aset neto kita naik, modal kita naik, berarti caranya adalah dengan cara bekerja, dengan jualan ibaratnya. Ya, oke, jualan barang, jual jasa dan seterusnya. Supaya apa? Kita punya aset neto gitu loh. Jadi ibaratnya di sini kalau kita lihat ya kenaikan sebesar 4 ini ya kan 10 kurang 6 itu karena apa? Karena kita kerja gitu. Karena kita kerja, kita jualan. Gitu ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, di sini terus kita udah ada surplus. Nah, kira-kira kita mesti apa lagi misalkan ya? Nah, coba selain dari kita kerja tadi ya, dari kerja 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 jualan barang atau jasa, kira-kira cara apa lagi untuk naikin aset neto Bapak Ibu? Coba di kolom chat silakan. Cara apa lagi yang kita bisa lakukan supaya aset neto kita nambah selain dari kita jualan, jualan jasa, jualan barang dan seterusnya. Kira-kira apa yang harus kita lakukan? Coba bisa di kolom chat ditulis ya. Kira-kira selain dari jualan ya, jual barang atau jual jasa ya, cara apa lagi yang kita lakukan supaya aset neto kita nambah? Oke, Pak Adriansa gadai aset. Oke, gadai aset sih boleh sih Pak gadai aset dengan cara eh, kalau gadai itu berarti ini ya dijual ya ibaratnya ya. Dijual dengan harga lebih tinggi bisa juga. Cuman jangan buru-buru Pak. Ini kan kita masih mau long last gitu ya. Mau going concern. Kita mau tetap bisnis kita ini usaha kita jalan. Jadi jangan buru-buru langsung dijual mobilnya. Bayar utang. Oke, apakah bayar utang menaikkan aset neto? Kurangi biaya. Oke. Dari Pak Isan, kurangi biaya dari Bu Nikmatut, ya bayar utang. Dari Pak Adriansa, gadai aset. Oke, kira-kira apa lagi? Cari investor. Nah, menjual saham, beli aset, cari partner. Nah, betul nih, cari partner. Ya, atau cari investor gitu ya. Nah, ajak investor masuk misalkan. Ajak investor masuk gitu ya. Misalkan investor store modal. Ya, oke, nambah utang. Oke, nambah utang untuk modal. Nah, kalau nambah utang itu berarti kan kalau coba ya, kalau nambah utang berarti nanti posisinya aset nambah, utang nambah ya. Kalau nambah utang ya, kita mau kan aset nambah, sebelah kanan itu aset neto yang nambah, bukan utang. Nah, itu bedanya Bapak Ibu harus bedakan ya. Jadi Bapak Ibu tuh ada dua pilihan. Asetnya itu nambah karena apa? Aset itu nambah karena utang atau aset nambah karena aset neto. Yang kita mau kan aset kita nambah bukan karena utang, betul nggak? Ya, kita mau aset kita tuh nambah karena penambahan modal atau aset neto, gitu ya. Salah satunya tadi dengan cara ngapain? Dengan cara jualan, betul nggak? Ya, salah satunya dengan cara jualan, gitu ya. Jual jasa, jual barang, intinya gitu ya. Usaha intinya gitu. Kalau jadi intinya kalau mau makin kaya harus usaha, intinya gitu, ya. Atau ajak investor setor modal, gitu kan? Ajak investor setor modal, misalkan investor store modal di sini ya. Oke, kita ajak teman partner store modal dong gitu kan. Oke, misalkan dia store modal katakanlah 150 juta. Oke, ya, nah ini yang nambah apa? Yang nambah bukan utang ya, karena perjanjiannya adalah masukin modal. Nah, berarti di sini masuk nih, di sini dia 150 gitu kan. Oke, berarti di sini ada pemasukan gitu kan kalau kita bilang ya. Jadi ada ibaratnya kita bilang ada penyetoran penyetoran modal gitu ya. Oke. Berarti kalau misalkan di eh, laporan ya,
kalau di laporan laporan aktivitas gitu ya. Oke. Nah, kalau di laporan aktivitas itu kita bisa bilang sebagai apa? Nanti kan dia posisinya itu akan sama gitu ya. Oke. Dengan tadi misalkan surplus tadi ya. Oke. Jadi nanti kita bisa bilang dia nanti akan ada penghasilan gitu ya, kayak penghasilan lagi. Ya. Ada penghasilan lagi. Nah, di sini kan tadi penghasilan gitu ya. Oke. Di sini juga ada penghasilan berarti lagi. Ya, gitu. Atau pendapatan juga bisa lah gitu ya. Oke. Pendapatan, nih penghasilan. Jadi di sini kita tulis saja penghasilan gitu ya istilahnya. Penghasilan ya. Penghasilan biaya surplus atau laba. Di sini ada lagi penghasilan gitu kan. Investor store modal ya, masuk lagi ke penghasilan ya. Oke. Nah, di sini kan lumayan nih. Berarti kan kita ada penghasilan gitu ya. Penghasilan dari nyewain mobil, penghasilan dari investor store modal gitu kan. Ya, investor store dana ibaratnya gitu ya. Nah, ada investor store dana gitu ya. Nah, kalau misalkan di non laba biasanya kan tidak dalam bentuk kepemilikan ya. Jadi ibaratnya di sini bentuknya kan adalah kita misalkan tadi masjid misalkan gitu ya atau yayasan gitu kan. Oke, nanti kita bilang di sini adalah penghasilan dulu aja ya sementara. Nah, di sini berarti gimana? Berarti di sini ya. Oke, di sini gini dulu deh. Ini bukan masjid tadi ya, karena masjid kan tidak nyewain mobil atau segala macam gitu kan. Di sini investor setor modal. Nah, di sini kita bisa bilang, di sini kita tambahin dulu kolomnya. Jadi di sini bukan penghasilan ya. Oke, maaf. Ini soalnya campur-campur sebentar. Di sini misalkan, ini kan tadi aset neto ya. Di sini kita tambahin lagi kolomnya. Nah, di kolom namanya aset neto. Oke. Nah, di sini ya. Oke, di sini misalkan tadi dia ibaratnya dia ada eh, setoran modal gitu ya. Oke, ada setoran setoran modal dulu lah gitu ya. Setoran modal. Nah, di sini ada berapa setoran modal tadi 150, betul nggak? Ya, 150 ya. Nah, di sini berarti sekarang posisinya adalah seperti ini. Ya. Nah, ini kan kita bilang tadi surplus 4 gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, ini tadi surplus. Oke. Ya, jadi ajak investor masuk. Nah, kalau misalkan non laba ya, apakah disebut dengan investor gitu kan? Nah, bisa aja di sini misalkan dia bukan investor tapi apa misalkan? Kalau di bisnis kan namanya investor gitu ya. Kita misalkan minta katakanlah karena dibentuknya yayasan misalnya gitu ya atau non laba ya. Nah, ini kita bisa bilang juga sebagai misalkan bukan investor gitu ya. Ajak kita lebih tepatnya misalkan di sini donatur lah ibaratnya gitu ya. Oke, ya. Sumbangan atau donatur gitu ya. Nah, di sini kita ajak donatur masuk ya. Nah, kita lebih masuknya ke donatur aja ya karena non laba ya. Ajak donatur masuk gitu ya. Nah, berarti di sini donatur donatur ya dari berbagai pihak, donatur setor dana 150 ya. Oke, maka di sini donatur setor dana berarti masuknya langsung ke aset neto di sini aja. Nah, 150 di sini aja ya. Oke. Nah, ini penghasilan juga berarti karena ada dari donatur ya. So far surplusnya sudah ada 154 gitu kan. Dari tadi 4 dari jualan gitu ya. Oke, memberikan jasa 150 dari donatur. Nah, ini kan kita ngomongin non laba gitu ya. Yayasan, masjid, sebagainya ya. Ajak donatur masuk. Ya, oke. Lalu berikutnya, ya, eh, ini berarti dari teka-teki mobil ini udah filosofinya udah banyak ya, kita bisa ambil ya. Oke, apalagi misalkan, ya, donatur setor dana sekian. Nah, berarti di sini, ya, misalkan udah kita cukupkan lah, misalkan di sini ya. Nah, sekarang kita bisa bikin nih laporan yang pertama, yang sederhana dulu, baru nanti kita masuk ke yang masjid, ya. Oke, karena nanti di masjid itu kan ada infak, sedekah, wakaf juga gitu kan. Oke. Berarti di sini kita bisa buat yang pertama apa? Ya, misalkan yayasan, ini kita bentuknya yayasan dulu ya. Yayasan ABC misalkan. Ya. Laporan ya, laporan aktivitas. Nah, ini yang sederhana dulu. Yayasan ABC, laporan aktivitas. Ya. Yang pertama berarti aktivitasnya apa? Ya, penghasilan.
Ya. Penghasilan dari mana di sini? Penghasilan dari usaha misalkan gitu ya. Penghasilan dari usaha berapa? 10 ya. Lalu ada penghasilan penghasilan dari donatur gitu ya. Jadi intinya adalah penghasilan gitu ya. Oke. Jadi yang pertama penghasilan dulu tadi. Ya, kita kelompokkan di sini ada penghasilan. Yayasan dulu ya. Ini yayasan yang biasa dulu baru nanti kita contohkan untuk yang masjid seperti apa. Ya. Oke. Oke, penghasilan dari donatur. Dari donatur berapa? 150 ya. Oke. Berarti di sini kita dapat total penghasilan. Total penghasilan ya. Oke. Untuk yang masjid nanti sabar ya Bapak Ibu ya. Karena ini kan basicnya dulu. Justru dari sini basicnya nanti untuk pas ke masjid nanti lebih gampang gitu ya. Oke. Penghasilan karena nanti bentuknya sebenarnya kurang lebih sama gitu ya. Bahkan sama nanti kan. Cuma nanti konteksnya aja kalau masjid ya benar-benar pure dia ibaratnya ya ininya masjid lah, aktivitasnya masjid lah gitu ya. Oke. Penghasilan, penghasilan dari usaha, penghasilan dari donatur. Nah, lalu dikurangi dengan biaya, ya. Oke. Biaya-biaya misalkan tadi di sini berapa? Biayanya misalkan tadi dia cuman berapa? Cuman 6. Ya, oke. Berarti di sini kita dapat namanya apa? Surplus, gitu kan? Oke, surplus, ya. Oke. Nah, 154. Nah, di sini berarti ini adalah laporan pertama yang tadi dia buat. Ya. Oke, laporan yang kedua apa? Laporan ya, laporan perubahan aset neto. Laporan perubahan aset neto. Ya, tadi ya, yayasan ABC. Ya, berarti laporan perubahan aset netonya berarti aset neto awal, dia kan nggak punya aset neto kan awalnya kan? Nol. Aset neto awal nol. Ditambah dengan apa? Surplus. Ya, surplus. Surplusnya berapa? 154. Ya. Oke, ini sebagai basic ya nanti untuk masuk ke masjidnya lebih gampang ya. Berarti aset neto akhirnya berapa? Nah, ini berarti 154. Nah, gitu. Nah, laporan yang ketiga ini kan baru yang kedua. Nah, sekarang kita buat laporan yang ketiga ya. Laporan yang ketiga itu apa? Namanya laporan posisi keuangan ya. Laporan posisi keuangan itu isinya apa? Ya, isinya seperti persamaan akuntansi. Gitu ya. Berarti ada aset sama dengan liabilitas tambah aset neto. Ya, berarti kita iniin aja udah langsung yayasan ABC, ya kan? Oke, laporan posisi keuangan, ya. Oke, asetnya ada apa aja? Asetnya tinggal kita salin aja tadi ada apa? Ada kas sama mobil. Dia cuma punya kas sama mobil kan? Oke, kasnya berapa? Kasnya itu ada 155, ya. Mobilnya ada berapa? Mobilnya ada 97 sehingga kita punya total aset betul nggak ya. Nah di sini ada total total aset ya. Oke, lalu di sisi liabilitas sebelah kanan ada dia punya apa tadi, punya utang ya kan, utang ke A dan utang ke ya liabilitas ya, dia punya utang ke A dan utang ke B ya. Utang ke A berapa tadi, ada 49 ya, sama 49 gitu kan, sehingga dia punya total utang. Total utang ini ada 98. Ya. Lalu apa di sini? Ada aset neto. Ya, aset netonya berapa tadi? Lihat dari atas tadi 154 gitu kan. Sehingga kita dapat di sini ya total liabilitas tambah aset neto 98 tambah 15. Nah, gitu ya. Sama 15. Nah, ini sebagai basic dulu, Bapak Ibu. Jadi kurang lebih nanti seperti ini. Gitu kan? Oke, nah sekarang kita langsung masuk aja ke masjid. Ya, ini kan sebagai intronya. Jadi saya akan mulai misalkan masjid udah berjalan lama tapi nggak pernah punya laporan keuangan. Ya.
Nah, ini laporan masjid ya. Oke, jadi di sini saya disclaimer dulu ya Bapak Ibu ya. Jadi kita pakai asumsi dulu ya. Kita menggunakan asumsi ya. Oke. Jadi kita menggunakan asumsi dasar dulu. Asumsi dasar dulu ya. Oke. Asumsi dasar ya. Oke, jadi misalkan ya, masjid masjid sudah berdiri lama, namun belum memiliki laporan keuangan formal. Mungkin dia selama ini ada paling cuman penerimaan pengeluaran gitu kan? Ya, yang seperti misalkan kalau setiap Jumat gitu ya, itu diumumkan misalkan, ya penggunaannya berapa, jadi lebih ke arah laporan arus kas aja gitu kan? Ya. Masjid sudah berdiri lama namun belum memiliki laporan keuangan formal misalkan gitu ya. Lalu yang kedua ya, masjid yang dimaksud di sini ya, masjid yang dimaksud dalam contoh ini ya. Oke, misalkan secara umum menerima misalkan gitu ya, sumbangan wakaf ya. Masjid yang dimaksud dalam contoh ini secara umum menerima sumbangan wakaf ya, zakat, infak, sedekah misalkan gitu ya. Oke. Menerima sumbangan wakaf jika tapi ya tidak secara resmi terdaftar ya. Jadi misalkan bukan kayak basis DKI gitu ya. Badan Amil Zakat Infak Sedekah. Jadi memang dia badan hukumnya ya masjid aja gitu loh, yayasan gitu loh. Atau dalam bentuk perkumpulan gitu kan. Kalau masjid itu secara badan hukum dia bisa yayasan atau memang dia perkumpulan gitu ya. Oke, tapi dia tidak secara resmi terdaftar gitu loh sebagai jadi misalkan ya dia nerima wakaf, terima zakat, infak, tapi dia bukan lembaga resmi gitu loh. Ya. Kalau dia misalkan memang penyalur zakat, infak, sedekah yang resmi, pasti dia punya izin gitu ya. Gitu loh. Ya, jadi dia masjid umum aja, dia tetap menerima wakaf segala macam gitu ya. Oke. Ya, jadi kita pakai asumsi dulu. Ya, masjid yang dimaksud dalam contoh ini secara umum menerima sumbangan wakaf, zakat, infak, sedekah, tapi tidak secara resmi terdaftar. Ya. Nah, kebanyakan kan seperti itu gitu kan. Ya, masjid di kita itu kan seperti itu. Ya, memang menerima sumbangan wakaf zakat infak sedekah, tapi tidak resmi terdaftar. Karena kalau terdaftar misalkan zakat, ya itu kita bisa minta buktinya ya. Kalau misalkan di pajak itu kan bisa dikurangi. Ya, di pajak itu kan misalkan zakat yang udah kita keluarkan, kalau misalkan memang penyalurannya itu adalah ke lembaga-lembaga resmi gitu kan, itu bisa kita kurangkan. Ya, tapi kalau misalkan kita ke masjid, ya di sebelah rumah kita yang memang tidak terdaftar, walaupun di situ kita bilang zakat, ya karena tidak terdaftar di ibaratnya Kementerian Keuangan gitu ya, bukan list yang terdaftar ya, tetap sebenarnya nggak bisa dimasukkan, walaupun secara substansi harusnya bisa gitu ya. Oke, tapi secara hitam di atas putih nggak ada karena dia tidak terdaftar secara resmi gitu loh sebagai penyalur Badan Amil Zakat sebagai ya Badan Amil Zakat Infak Zakah gitu ya atau dia sebagai lembaga wakaf gitu ya. Oke, karena gini, karena sebagai ya karena ya sebagai badan amil zakat ya atau badan wakaf gitu ya ya secara resmi harus terdaftar gitu kan. Oke, gitu ya. Oke, jadi pakai asumsi dasar dulu. Jadi kita pakai pakai masjid secara umum lah gitu ya. Oke, karena apa? Ya, karena apa? Karena kalau misalkan nanti ya gini, kalau misalkan dia lembaga amil zakat resmi gitu kan, ya, ya. Karena jika memiliki izin ya badan wakaf ya atau kita sebut dengan nazir gitu ya. Oke, maka menggunakan ya PSAK syariah ya. PSAK syariah itu nomor 412. Kalau memang dia karena jika memiliki izin badan wakaf ya
Oke. Atau jika memiliki ya izin ya badan amil zakat infak sedekah ya atau basis ya gitu ya. Karena sebagai basis ya karena sebagai basis atau badan wakaf harus secara resmi terdaftar gitu ya. Oke, harus secara resmi. Jadi kita di sini mesti secara umum aja. Walau dia tetap nanti kita berikan contohnya adalah masjid yang menerima wakaf, infak, sedekah ya, gitu. Oke. Atau jika memiliki izin basis juga harus terdaftar secara resmi ya. Juga harus terdaftar secara resmi gitu ya. Oke. Nah, gitu ya. Jadi yang poin kedua ini Bapak Ibu silakan ini penekanan di sini ya. Jadi kita lihat jadi kalau yang untuk basis ya, untuk basis ya menggunakan dia menggunakan PSAK juga beda. Dia PSAK 109 gitu. Nah, itu nanti beda lagi gitu kan. Ya. Oke, mungkin nanti di next pertemuannya gitu ya, kita akan bahas tentang ini. Tapi nanti sekilas juga kita lihat ya. Oke, jadi kita pakai asumsi dasar dulu biar nanti nggak kemana-mana gitu kan. Oke, jadi asumsi dasar adalah masjid sudah berdiri lama namun belum memiliki laporan keuangan formal. Masjid yang dimaksud dalam contoh ini adalah secara umum menerima sumbangan wakaf, zakat infak, tapi tidak secara resmi terdaftar. Ya kan masjid-masjid di komplek rumah kita kan begitu kan ya. Oke, saya yakin mereka tidak memiliki izin terdaftar gitu loh sebagai badan wakaf maupun sebagai badan amal infak sedekah ya. Oke, sebagai basis. Tapi ya ya kita kan prinsipnya saling ya udah percaya gitu ya. Tapi tadi seperti Pak Muhammad Iqbal katakan walaupun kita tidak terdaftar secara resmi ya alangkah baiknya kita transparan, akuntabel gitu kan. Ya, memberikan laporan juga gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat. Nah, sekarang kita mulai dari ini ya. Di sini nanti persamaannya gitu ya. Oke. Kita masuk nanti ke persamaan ya. Oke, jadi di sini misalkan kasus ya. Oke, jadi tadi ya. Oke, misalkan Masjid Swin sudah berdiri lama namun belum memiliki laporan keuangan gitu ya. Oke, Masjid Swins sudah berdiri lama tapi ya eh, belum memiliki laporan keuangan ya. Oke. Oke, nanti ya. Kalau ada pertanyaan silakan di ini ya. Kita ini dulu ya. Mesin Swing sudah berdiri lama namun belum memiliki laporan keuangan. Oke, misalkan tanggal katakanlah sekarang tanggal berapa nih? Misalkan mulai 1 April mau bikin deh gitu ya. Oke. Misalkan 1 April. Mulai menginventaris habis lebaran lah nanti gitu ya. Atau 1 Mei misalkan. 1 Mei 2025 ya. Oke, misalkan Mei 2025 ya. Nanti mulai Mei dia baru mau mulai menginventaris ya. Oke, misalkan tanggal 1 ya. Oke, dia melihat sekarang fisiknya itu masjid itu punya apa aja gitu kan? Oke, ya. Oke, aset yang saat ini dimiliki masjid antara lain misalkan gitu ya, bangunan misalkan. Ya, bangunan dan tanah. Bangunan misalkan dilihat dari eh misalkan kan walaupun kita masjid itu bebas dari pajak gitu ya, tapi kan kita bisa lihat juga SPPT PBB di situ misalkan. Berapa harga pasar dari bangunan, SPPT PBB dan juga tanahnya. Nah, kita pakai angka itu aja misalkan. Ya. Kalau kita pakai nilai wajar kan ya, nah namanya nilai wajar kadang kan beda dengan SPPT PBB gitu kan. Ya, kita pakai angka yang ada di SPPT PBB aja lebih apa ya, lebih ada hitam di atas putih lah daripada kita harus menyewa appraisal gitu kan. Ya, itu kan mahal lagi. Lihat aja di SPPT PBB walaupun di situ nilainya nol, apa maksudnya kita kan nggak bayar pajak gitu, nggak bayar PBB, tapi di SPPT PBB itu ada ya tanahnya berapa, bangunannya berapa gitu ya. Nah, misalkan bangunannya, nilai bangunannya misalkan katakanlah 500 juta. Ya, dalam jutaan lah gitu ya. Oke, 500 juta, tanahnya misalkan nilainya 600 juta misalkan. Nah,
Nah, ya udah, misalkan dia punya apa lagi? Ya, misalkan dia punya di situ katakanlah AC, ya, peralatan lah, peralatan, ya, peralatan yang udah lama dibeli gitu ya, mungkin kayak AC gitu kan, misalkan gitu ya, AC, speaker, ya, ya, AC, speaker, ya, eh dan lain-lain lah gitu kan, oke, dan lain-lain, furniture, dan kita kan mau bikin baru nih, ya, oke, misalkan di situ kan peralatan AC speaker furniture katakanlah ya udah dibeli 5 tahun lalu 4 tahun lalu yang mungkin kalau secara akuntansi nilainya masa manfaatnya itu udah habis gitu loh ya secara akuntansi masa manfaatnya udah habis ya nah kita anggap aja berarti ya peralatan AC speaker furniture ya misalkan dulu biaya perolehannya berapa ya jadi biar kita mensimplifikasi aja biar gampang dulu kecuali misalkan kita beli aset baru lah gitu ya oke misalkan peralatan AC speaker furniture misalkan biaya perolehannya dulu kita kita iniin aja ya misalkan biaya perolehannya dulu misalkan 50 juta nah gitu ya biaya perolehan dulu ya biaya perolehan misalkan ini kan misalkan di, di beberapa tahun lalu gitu kan ya. Oke nah di sini kita anggap nilai bukunya ya nilai bukunya misalkan udah nol. Berarti dia udah habis disusutkan gitu loh. Jadi namanya akumulasi penyusutan. Ya. Namanya aset itu kan lama-lama nyusut ya. Misalkan jangka waktu aset itu misalkan kalau secara pajak kan di pajak itu kan umur aset itu kan cuman kalau nggak 4, 8, 16, 20 ya. Misalkan kita beli itu udah dibeli beberapa tahun lalu. Jadi artinya dia kayak AC gitu kan 4 tahun misalkan cuman. Ya, speaker itu kan cuman 4 tahun ya. Kita anggap aja akumulasi penyusutannya juga udah 50 udah gitu aja biar gampang gitu kan. Ya, daripada kita harus ngukur ulang. Berarti kalau gitu nilai bukunya berapa? Nilai bukunya kita anggap nol aja udah gitu. Ya, tapi nanti kita sajikan aja dalam laporan. Coba. Ini kan yang kita temuin sekarang nih, ya. Oke, yang gampang kan cuma itu, bangunan sama tanah, gitu kan. Oke, atau misalkan kita punya ada uang juga, ya. Uang sisa hasil infak, ya. Nah, per 1 Mei kita punya ada uang sisa hasil infak misalkan. Ya, katakan berapa? 10 juta. Nah, udah. Nah, ini aset yang kita milik punya nih di awal. Cuman ini saja yang yang kita punya, ya. Ya udah kita masukin ke persamaan tadi. Persamaannya gimana? Ya. Persamaannya aset sama dengan oke. Berarti aset ya sama dengan liabilitas tambah aset neto, gitu kan? Ya udah, kita kelompokin aja. Ya, untuk barang-barang yang ini kita anggap nol aja nilainya gitu kan? Ya. Ya karena ribet juga misalnya speaker nih nilai berapa sih sekarang nilai buku kita anggap aja nol. Ya karena kalau di perpajakan kan juga umurnya pasti udah kelewat tuh. Ada yang apa? Rata-rata kan misalkan aset masjid apa sih gitu kan? Furniture paling. Ya, mimbar. Ya itu kan pasti udah dibeli beberapa tahun lalu gitu loh. Ya kita anggap aja nilainya udah nol gitu loh. Ya tapi nanti tetap kita sajikan dalam laporan kira-kira dulu kalau masih ada buktinya harga belinya berapa ya dulu misalkan. Ya kita inventaris. Ya walaupun nggak ada buktinya tapi ngira-ngira aja gitu loh. Ya karena kan ini di awal kan jadi kita jangan bikin ribet juga. Kita lah masjid itu punya laporan keuangan aja udah bagus gitu loh. Jadi jangan jangan dipersulit gitu loh dengan effort itu jangan terlalu berlebih lah gitu ya. Oke, yang penting kita wajar. Karena nanti laporan keuangan itu kan bukan masalah benar salahnya juga, tapi kewajarannya aja kita lihat. Ya, oke. Kita anggap dulu belinya 50 juta. Oke, berarti di sini asetnya ada apa aja? Ya, oke. Berarti di sini bulan Mei. Tadi ya, kita mau pertama bulan Mei tanggal 1. Kita punya apa tadi? Kas. Ya, kita hasil dari yang sisa 10. Terakhir tadi ya. Sisa uang kas ada 10. Masukin 10. Ya. Lalu ada peralatan. Ya, peralatan tadi ya. Peralatan tadi ada macam-macam ya. Peralatan tadi berapa? Sebenarnya peralatan itu 50 nanti akumulasinya namanya akumulasi penyusutan gitu ya karena dia udah nyusut gitu loh ya.
Oke. Jadi dia udah menyusut. Oke. Eh ya. Oke, nanti Bapak Ibu untuk link absensi nanti di akhir ya. Oke. Tadi ada pertanyaan sebentar. Mungkin Bapak mau nanti izin meminta oke, nanti materi akan dikasih ya. Belum ada sertifikat tanah, catat di F-nya ya. Belum ada sertifikat tanah, tapi paling nggak apapun lah bentuk bentuk ininya lah yang ibaratnya nggak harus sertifikat kan, ya. Bukti kepemilikan tanah aja juga udah bisa gitu kan, ya. Jadi kan nggak semuanya tanah itu kan punya sertifikat gitu ya. Oke, tapi bukti kepemilikan bahwa masjid itu memang memiliki tanah tersebut, ya itu bisa dimasukkan. Atau tadi dari SPPT PBB aja kita masukkan, ya. Oke, berarti eh 10 peralatan tadi kita punya berapa? Peralatan ya. Kita punya nilai bukunya sebenarnya 0 ya tadi ya. Oke. Kita masukkan aja dulu eh, peralatan itu ya. Bentar. Peralatan itu ada 50 gitu kan tadi ya. Nah, di sini nanti ada ininya Bapak Ibu. Ada kontranya tadi. Karena kan dia udah nyusut. Nah, namanya akumulasi penyusutannya ya. Jadi dia sebagai pengurang nanti. Atau Bapak Ibu misalkan di sini 50 gitu ya. Oke. Bisa juga misalkan gini, kalau Bapak Ibu yakin misalkan gitu ya. Misalkan tadi perolehannya 50, Bapak Ibu yakin misalkan, oh, saya baru beli kok setahun yang lalu. Misalkan gitu ya. Semua mic, semua AC segala macam baru beli setahun yang lalu, belum 4 tahun. Ya udah Bapak Ibu kira-kira aja. Udah nyusutnya baru berarti baru setahun dong, ya. Atau gini deh, akumulasi penyusutannya misalkan karena belinya baru setahun yang lalu 10 aja misalkan gitu. Nah, itu kalau Bapak Ibu yakin. Tapi kalau nggak yakin misalkan belinya udah dari 10 tahun lalu 5 tahun anggap aja akumulasi penyusutannya sama. Maka nilai bukunya di sini berapa? 40 gitu kan? Oke. Dibeli misalkan nih dibeli setahun lalu ya. Dibeli setahun lalu ya. Oke, berarti penyusutannya baru 10 ya. Jika dibeli beberapa tahun lalu ya, ya. Berarti anggap saja akumulasinya juga sama ya, juga sama ya, 50 juga gitu kan? Gitu. Ya di sini 40 berarti di sini 40 akumulasi penyusunannya berarti 10 tadi kan? Berarti dia sebagai pengurang ya. Oke. Berarti kan peralatan nanti di sini Bapak Ibu kurangi 10, 50 kurang 10 gitu kan? Berarti 40. Lalu ada apa lagi dia? Punya tanah dan bangunan ya. Oke, tanah dan bangunan. Tanah, bangunan. Walaupun bangunannya juga udah dibeli dari beberapa tahun lalu ya, cuman Bapak Ibu lihat yang nilai sekarang aja, ya, nggak perlu ada akumulasinya. Tanah, oke, tanah dan bangunan. Tanahnya berapa di sini? Tanahnya 600, bangunan 500, ya, bangunan 500, ya, ya, tanahnya 600. Nah, gitu kan? Oke, ya udah berarti kan ini semua, ya, langsung kita masukkan aja di sini. Nah, oke, berarti di sini kan nggak ada utang kan, ya? Oke, nggak ada utang, maka di sini kita masukkan sebagai aset neto, ya. Berarti semuanya ini adalah aset neto, ya kan? Kita sum aja semuanya di sini. Nah, ini aset neto. Oke, aset netonya berarti 1.150 atau 1.150, gitu kan? Ini dalam dalam jutaan ya. Oke. Nah, terus ya udah, misalkan selama selama bulan Mei, ya, selama bulan Mei. Ya, oke apa aja aktivitasnya? Ya, selama bulan Mei dia punya aktivitas apa aja? Nah, yaudah, misalkan dia punya apa di sini? Selama bulan Mei misalkan penghasilan, penghasilan dari misalkan ya eh ya infak sedekah ya zakat dari zakat misalkan gitu ya dari infak dari sedekah lalu ada juga misalkan wakaf nah misalkan gitu ya
Oke. Dari zakat misalkan ya, zakat infak sedekah ya. Misalkan dia ada dari zakat katakanlah dapat 15 juta, dari 15 juta, dari infak 5 juta, dari sedekah 10 juta. Nah, misalkan ada wakaf gitu ya. Ada wakaf misalkan katakanlah 50 juta ya dalam bentuk kas misalkan gitu. Nah, misalkan ya eh peruntukannya misalkan. Peruntukannya untuk apa? Misalkan penyaluran zakat, penyaluran zakat misalkan ya. Penyaluran zakatnya misalkan baru 10 ya. Penyaluran infak misalkan peruntukannya misalkan penyaluran zakat main aja ya. Oke. Zakat, infak, sedekah. Zakat sekian. Oke. Infak misalkan baru 3 ya. Sedekah, walaupun ada masjid yang misalkan kayak Jugo Karyan itu saldonya harus nol, semuanya harus di ini gitu ya. Harus disumbangkan as soon as possible misalkan gitu ya. Nah, itu masing-masing masjid lah gitu ya. 10 3 sedekah misalkan udah 7 ya. Oke. Nah, wakaf itu misalkan wakafnya ini misalkan dalam bentuk kas, dalam bentuk kas ya yang bisa bisa disimpan di sukuk syariah misalkan gitu ya, di sukuk ya, di sukuk pemerintah ya. Jadi ada orang ngasih wakaf 50 juta, nah hasilnya ya bisa dipakai oleh masjid misalkan gitu ya. Tergantung wakafnya dalam bentuk apa kan bisa dalam bentuk uang kas, dalam bentuk tanah dan sebagainya ya. Ini misalkan wakaf wakaf uang, misalkan gitu ya. Oke, ada wakaf uang. Lalu misalkan ada wakaf ya, wakaf dalam bentuk katakanlah peralatan misalkan gitu ya. Wakaf dalam bentuk ini wakaf uang ya. Misalkan wakaf dalam bentuk tanah ya, tanah sekitar masjid ya. Oke, wakaf tanah untuk pemakaman gitu misalkan gitu ya. Untuk makam misalkan. Harganya misalkan 100 juta. Nah, wakaf uang. Nah, berarti kalau gitu udah kita masukin aja ke sini, ya kan? Berarti selama Mei ya, berarti dia ngapain nih? Dapat kas berarti ya. Kasnya berarti berapa tuh? Kasnya kan berarti ini. Zakat, infak, sedekah, wakaf uang ya 50. Oke, 80 ya berarti ya. Nah, di sini kita masukin dulu sebagai apa? Sebagai aset neto berarti kan? Oke, sama ya, 80. Oke. Ini berarti penghasilan dong, penghasilan. Nah, lalu ada penyaluran ya. Penyalurannya itu tadi berapa? Penyalurannya itu ya, zakat, infak, sedekah. Penyaluran dalam bentuk zakat, infak, sedekah itu ada ini kan? Oke, 1037. Penyaluran ya, eh zakat, infak, sedekah gitu kan. Lalu ada penyaluran lagi tadi, misalkan penyaluran dalam bentuk wakaf uang tadi, dalam bentuk kas yang disimpan dalam bentuk sukuk. Nah, dia beli sukuk misalkan, ya. Nah, di sini dia beli sukuk. Dibelikan sukuk nih yang berapa? Yang 50. Ya, berarti kasnya berkurang 50 kan? Berkurang 50. Nah, dia punya di sini aset wakaf, ya. Nah, di sini saya tambahin lagi, ya, kolomnya. Nah, di sini, ya, aset wakaf sukuk gitu ya. Oke. Nah, 50 di sini. Nah, sebelah kiri ya dua-duanya ya berarti ya. Oke. Jadi satu sisi kasnya berkurang, satu sisi lagi ya aset wakaf dalam bentuk sukuk bertambah gitu ya. Jadi beliin obligasi gitu ya, obligasi pemerintah ya yang syariah misalkan. Ya. Oke, dibelikan obligasi pemerintah yang syariah ya. Oke. Terus apalagi aset wakaf sukuk. Dah.
Terus dia juga ada wakaf tanah tadi untuk makam ya. Oke, 100 berarti tanah nambah, betul nggak? Ya, tanah, tanah nambah lagi tadi ya. Tanah nambah lagi. Oke, di sini kan tanah nambah 100 ya. Oke, berarti tanahnya nambah gitu ya. Asetnya nambah dalam bentuk tanah. Ini saya warnain aja ya biar enak lihatnya. Oke. Oke, gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, sebentar. 30 detik, sebentar. Ini Excel-nya lagi agak ini karena sinyal ya. Jadi agak berat ya ininya bergeraknya. Oke, jadi gitu Bapak Ibu ya. Oke, jadi tadi ya kiri dan kanan itu harus balance gitu kan. Oke, kiri dan kanan itu harus balance ya. Ini berarti kan asetnya itu awal ya kalau kita bilang ya. Ini adalah awalnya tadi ya. Kita punya awal, kita inventaris semua aset-aset kita ada 1150 ya. Oke, lalu selama bulan Mei ya, tadi dia terima kas 80 penghasilan gitu kan. Lalu 20 ya untuk penyaluran zakat, infak. Nah, ini 20 ini berarti apa? Berarti minus ya Bapak Ibu ya, maaf ya. 20 itu minus, berarti kasnya berkurang ya. Ini berarti kasnya berkurang ya. Lalu di sini juga sama ya, penyaluran zakat, infak, dan sedekah. Ya, 20. Lalu 50-nya penyaluran juga tadi ya. 50 ini juga penyaluran ya. Atas aset wakaf sukuk tadi ya dia beli ya. Lalu berikutnya apa lagi? Tadi tanah ya. Tanah dia dapat tanah 100 sama di sini berarti 100 gitu ya. Oke, berarti di sini penghasilan juga dalam bentuk tanah ya. Oke, penghasilan. Oke, penghasilan dalam bentuk tanah. Ya, nanti tanahnya itu bisa digunakan buat parkir motor atau mobil gitu ya, hasil dari atau sorry tadi buat pemakaman. Ya, oke. Nah, berikutnya berarti di sini apalagi misalkan transaksinya, peruntukannya, oke. Misalkan sekarang untuk peruntukannya ya, selain zakat, infak, sedekah, berarti sekarang biaya operasional misalkan. Ya, tadi kan zakat, infak, sedekahnya sudah di biaya operasional ya. Biaya operasional misalkan untuk ya biaya operasional macam-macam kan? Ya, dia harus bayar penceramah misalkan gitu ya untuk buka puasa bersama ya dan sebagainya ya. Nah, ini biaya operasional katakanlah berapa misalkan ya. Biaya operasional selama 1 bulan misalkan untuk biaya-biaya penceramah segala macam katakanlah 5 juta gitu ya. Ya, 5 juta. Oke, ya untuk buka puasa dan sebagainya. Ya, beban operasional termasuk misalkan untuk gaji merbot masjid gitu ya. Oke, dan sebagainya katakanlah 6 lah gitu ya. Nah, di sini kita masukkan berarti biaya biaya operasional gitu ya. Berarti kasnya berkurang, berarti minus 6 gitu ya. Oke. Minus 6. Oke. Lalu di sini juga ada eh, minus 6 ya. Minus 6 ya. Nah, di sini berarti biaya operasional. Ya. Oh ya, tadi yang wakaf saya wakaf wakaf yang 50 ini dalam bentuk kas yang bisa disimpan di sukuk pemerintah ya. Itu biasanya hasil dipakai oleh masjid, tapi nanti ya wakaf ini sifatnya sementara ya. Berarti dalam 5 tahun, misalkan dalam 5 tahun harus dikembalikan. Nah,
Jadi nanti hasilnya aja yang bisa dikelola oleh masjid. Nah, jadi di sini berarti kalau gitu bukan ke penghasilan yang 100 ini ya Bapak Ibu ya. Berarti dia masuk ke kewajiban berarti. Ya, ini dalam bentuk wakaf gitu ya. Oke. Kewajiban dalam bentuk wakaf tanah tadi kan? Wakaf temporer ya. Sorry. Tadi yang sorry, yang mana tadi? Yang 50 ya tadi ya. Maaf, maaf. Ya. Jadi tadi gini. Jadi tadi yang ini kan 100 tetap, maaf, maaf. 100 tadi tetap penghasilan kan wakaf ya tadi ya. Tadi kan ada wakaf uang yang 50 tadi ya. Nah, wakaf uang 50 itu ya, tadi kan kalau dijumlahkan 80. Nah, kalau dikurangi 50 berarti kan cuman ini kan berarti cuman 30 ya, berarti ya. Yang penghasilan itu 30 maaf ya. Oke. Berarti di sini ada yang wakaf tadi, wakaf sementara ya. Wakaf sementara. Nah, itu masuk ke liabilitas. Berarti berapa? 50 tadi kan? Nah, nanti hasil dari situ bisa digunakan gitu ya. Jadi nanti harus dikembalikan dalam waktu 5 tahun. Jadi masjid hanya bisa mendapatkan hasilnya aja gitu loh. Ya, gitu. Jadi nanti dianggap sebagai kewajiban gitu ya. Oke, jadi dianggap nanti sebagai kewajiban. Gitu ya Bapak Ibu ya. Lalu 20 tadi ya, penyaluran zakat infak sedekah ya. Lalu 50 tadi dia belikan sukuk gitu ya. Oke, dibelikan sukuk 50-nya. 100 itu tanah dan juga di sini penghasilan gitu ya tadi ya. Harus balance kiri dan kanan. Ya, wakaf berupa tanah. Oke, lalu biaya operasional. Oke, berarti mungkin ini saja gitu ya. Biaya apa kegiatan-kegiatan masjid kan apalagi misalkan. Selain ini kan nggak ada lagi, udah ini aja kan. Oke, berarti udah kita jumlahkan. Berarti kan nanti tinggal pengulangan aja kan Bapak Ibu ya. Transaksi-transaksinya tinggal pengulangan-pengulangan ya. Berarti di sini kasnya ada berapa? Berarti kasnya ini semua sisanya gitu ya. Oke, 14 dan seterusnya kita jumlahkan dulu ke kanan. Oke. Nah, ini kan. Nah, 1254. Oke, sekarang coba kita bikin laporannya. Laporan yang pertama apa? Misalkan Masjid Swin. Laporan aktivitas. Ya, oke, penghasilan. Nah, penghasilan dari mana aja tadi? Ya, penghasilan dalam bentuk tadi, ya, penghasilan dalam bentuk ya zakat, infak, sedekah. Ya, zakat, maaf, zakat, infak, sedekah. Oke, penghasilan dalam bentuk zakat, infak, sedekah ada berapa di sini? Zakat 15, infak, sedekah, gitu ya. Oke. Lalu dalam bentuk wakaf, wakaf uang, gitu kan? Wakaf uang itu ada berapa? Ya, 50. Lalu ada wakaf tanah, ya. Wakaf uang, ya. Wakaf tanah, ya. Wakaf tanah itu ada 100 ya. Dapat namanya total penghasilan kita berarti. Total penghasilan gitu ya. Total penghasilan ini semua. Lalu penyaluran. Penyaluran ya sama untuk zakat, infak, sedekah. Oke. Untuk zakat penyalurannya berapa tadi? Zakat, infak, sedekah ya. 10, 3 dan 7. 10, 3, 7 gitu ya. Oh ya, satu lagi misalkan gini ya. Di akhir bulan ya, di akhir bulan yang terakhir ya, dapat bagi hasil, dapat bagi hasil dari sukuk senilai 2 juta misalkan gitu ya. Oke. Nah, berarti di sini dia dapat bagi hasil nih. Masukin aja berarti di sini tadi bagi hasil ya. Oke, maaf. Oke, berarti di sini dapat dari bagi hasil ya, berarti penghasilan. Oke, bagi hasil dapat berapa? 2. Ya, dapat 2 juta berarti di sini 2 juta.
ya kan? Dari bagi hasil, gitu ya. Oke. Nah, sehingga dia akan dapat di sini ya kita totalin. Nah, ini semua. Maaf, balik. Oke, ini ya. Oke, 16 dan seterusnya. Ini aja ya. Jilid ini juga. Oke, 1256. Oke, berarti penyaluran untuk zakat, infak, sedekah 1037 gitu ya. Oke, penyaluran 1037. Oke, lalu oh ya penghasilan di sini ada tambah lagi tadi ya. Penghasilan dari wakaf tanah, wakaf ini sama tadi dari bagi hasil gitu kan? Ya, dapat dari bagi hasil, senilai 2, ya kan? Oke, kita dapat total penghasilan ini, gitu ya. Dapat total penghasilan 182, penyaluran zakat infak sedekah 10 3 dan 7 ya. 10 3 7 ya, penyalurannya 20 total ya. Lalu berikutnya apa lagi? Biaya, biaya operasional. Biaya operasional di sini hanya ada tadi berapa? 6 gitu kan? Oke. Sehingga nah, berarti kita dapat di sini apa? Seperti surplus berarti ya. Surplus. Surplus 182 tambah 20 tambah 6 ya. Oke, surplusnya berapa? 196 ya. Oke, surplusnya ada 196 ya. Oke, jadi penghasilan, zakat, infak, sedekah, wakaf uang, wakaf tanah, bagi hasil dan sebagainya gitu ya. Oke. Nah, berikutnya kita buat apa? Berikutnya kita akan buat laporan sebentar. Perubahan aset neto. Nah, ini kan laporan masjid apa laporan aktivitas ya untuk bulan yang berakhir kita tulis ya. Oke. Untuk bulan yang berakhir 31 Mei 2025 gitu ya. Oke. Lalu yang kedua apa kita buat? Kita kedua buat yang namanya laporan perubahan aset neto. Laporan perubahan aset neto. Ya. Oke, berarti apa di sini? Aset neto awal ada berapa? Nol. Tahu nggak? Aset neto awal berapa kita punya? Ini kan? Aset neto awal kita punya 1150, betul nggak? Ya, 1150 ya. Lalu ada surplus tadi ya. Surplus kita punya berapa? Surplus ada 196, ya kan? Oke. Kita punya surplus 196. Tiga penghasilan tadi 15, 5, 20. Oke, ya. Ada 196 ya. Sehingga di sini kita punya aset neto akhir, gitu kan? Aset neto akhir. Ya, 1346. Nah, lalu kita buat lagi apa? Masjid Swin yang terakhir nih ya. Oke. Laporan posisi keuangan per 31 Mei 2025. Isinya apa? Ya, persamaan akuntansi kan? Berarti aset. Ada apa aja aset kita? Ya, tinggal kita salin aja kan? Kas, aset wakaf sukuk ya. Kas, aset wakaf wakaf sukuk dalam bentuk sukuk gitu ya. Oke. Lalu peralatan, akumulasi peralatan ya kan? Oke, yang lancar dulu aset wakaf sukuk ya. Peralatan, oke, kasnya kita punya berapa di sini? Kas kita punya 16. Aset wakaf sukuk kita punya berapa? 50 gitu ya. Peralatan kita punya berapa? Peralatan kita punya 50. Lalu ada akumulasi penyusutannya ya. Oke, akumulasi penyusutannya. Udah nyusut berapa gitu kan tadi ya.
akumulasi penyusutan. Itu sudah ada 10 tadi kan? Oke, sehingga bersihnya berapa di sini? Bersihnya ada ini ya, hanya ada 40. Terus apa lagi? Tanah dan bangunan, gitu kan? Oke, tanah, bangunan. Oke, tanahnya berapa kita punya? Tanah 700. Oh ya, misalkan bangunannya di sini lupa. Bangunannya misalkan nyusut, gitu ya. Saya tambahkan di sini, ya, karena udah 1 bulan tadi kan? Ya, misalkan ya bangunan di akhir bulan menyusut senilai 1 juta misalkan. Ya, jadi kita perkirakan umur bangunan itu berapa lama. Nanti kita tinggal bagi aja gitu kan. Ya, oke. Biaya operasional berarti ada penyusutan juga. Biaya penyusutan bangunan. Nah, begitu juga kalau kita punya aset-aset lain. Ya, oke. Nah, itu nanti berarti surplusnya berapa cuma di sini. Ya, penghasilan. Nah, bangunannya nyusut. Ya, 195. Nah, di sini kita tambahkan lagi. Kurang berarti di sini ya. Penyusutan bangunan. Oke, penyusutan bangunan. Oke, biaya penyusutan. Ya, oke. Misalkan tadi bangunannya kita minusin aja tadi 1 ya. 1. Berarti di sini 1. Oke, sehingga kita dapat di sini angkanya. Oke, kita jumlahkan lagi ya. Oke, nah ini 16 dan seterusnya. Nah, gitu kan? Oke, jadi eh tadi berarti surplusnya berapa? 195 ya tadi ya. Oke, 195. Oke, berarti tanah bangunannya tadi berapa awalnya? Bangunannya ya awalnya kan atau kita langsung mau bersihnya aja juga boleh gitu ya. Biar cepet ya. Bangunannya berapa jadi totalnya 499. Oke, sehingga kita dapat apa di sini? Total aset ya. Oke, total aset ya. Total aset ini semua di sini. Bapak Ibu nanggung ya. Mungkin ada yang mau mempersiapkan buka puasa ya. Oke. Lalu liabilitas. Liabilitas kita punya tadi apa? Aset wakaf tadi ya. Wakaf sementara ya. Wakaf sementara ya. Tadi yang kita dalam bentuk sukuk tadi ya. Oke, ada wakaf sementara sebesar 50 ya. Sehingga kita di sini dapat total liabilitas ya. Total liabilitas kita ada 50 juga ya. Oke. Ada 50. Lalu berikutnya ada apa? Ada aset neto. Aset neto kita berapa? Langsung aja tadi ya. Aset neto kita berapa? 1345. Ya. Oke, sehingga kita akan dapat total liabilitas tambah aset neto. Gitu ya. Nah, di sini. Oke, 13. Oke, ini nggak balance. Harus balance ya. Tadi mana nih yang kurang nih? Ada yang kurang bukan? Ada yang kurang belum? Nih, ada yang belum kita masukin. Coba kasnya berapa di sini? Kasnya coba ya kita jumlahkan lagi. 16. Masih sama ya. Oke. Ini sama dengan. Coba 10 ini. Coba ya buat cek ya. Sum dari ini semua. Dikurang ini. Kurang ini. Kurang ini. Harusnya 0 kan ya. False ya. Sum dari ini semua. Dikurang ini. Kurang ini. Kurang ini. Oke, 0. Coba ada yang nggak balance nggak? Oke, ada sama semua ya. Oke, mana nih yang belum nih? Coba penghasilan eh zakat infak sedekah 15 5 10. 15 5 10 itu kan berarti 30 tadi ya. 30 terus 15 5 ini udah 30. Lalu wakaf uang itu ada. Oh ya, wakaf uang itu tadi kita masukkan sini nggak? Wakaf uang itu, oh ya, wakaf uang tuh harusnya nggak tadi sini ya.
masuknya ke liabilitas tadi ya. Sorry, ini wakaf uangnya kita iniin dulu ya. Karena dia masuk itu nanti kas pada utang. Ya ini saya hapus ya. Karena tadi hanya 5 tahun. Oke, kalau wakaf tanah iya 132 satu tunggu lagi ya. Zakat infak sedekah, wakaf tanah, wakaf 30. Yang penghasilan dulu ya, 30 100. Ini kan udah 30 100 30 102 betul ya? Oke, 30. Oke, lalu penyaluran zakat 1037. Penyaluran zakat 1037 itu kan ada 20 ya. 1037 20 betul ya. 20 biaya operasional 6 ya. 6 sama satu penyusutan. 6 satu penyusutan. Oke, sehingga surplusnya berapa di sini ya? Oke, 145, 145, 1345. Oke. Lalu aset kas 16, 16 50 ya. Ini 40, 700 499, 700 499 ya. Ya, harus balance nih ya. Nggak apa-apa, kita nggak balance ini berarti harus ada yang kita benerin. Wakaf sementara 50 ya. Tadi ada yang nggak balance 50 ini kan 50 ya. Tanah 100 700, wakaf sementara 50, total 50. Aset neto 1295. Ayo Bapak Ibu di mana nih kira-kira nggak balance ini? 1345 Pak, selisihnya 40 ya? 10 Pak. 40 di mana nih 40 nih kira-kira? Karena ada yang miss nggak 40 ya. Itu pengeluaran Pak. Harusnya minus Pengeluaran Pak. yang mana nih tadi? Yang 20 tadi Pak harusnya minus Pak. Yang 20. Oh, yang mana Pak? Di bawah Pak laporan penyaluran itu Oh Pak. iya, benar-benar. Iya Pak. Tuh. Minus 20 ya Pak ya? Iya Pak. Oke, makasih Pak. Oh, kurang tanda ini ya. Ya, Oke, 105 berarti udah balance ya. Makasih Pak Sulaiman ya. ya Pak. Ya Pak, Makasih Pak. saya Ya, nggak ngelihat wajahnya tapi apa suaranya udah khas Pak ya Sulaiman. Pak. Siap. Ya, Makasih. makasih Pak. Oke, nah ini begitu Bapak Ibu. Nah, mungkin kalau mau yang terakhir namanya laporan arus kas. Nah, ini yang terakhir sekali ya. Oke, jadi udah balance ya. Balance tadi Pak Sulaiman udah ini karena tadi plus minusnya tadi ini. Plus minusnya belum ditambahin ya. Tapi yang lainnya berarti udah benar. Hanya plus minusnya saja ya. Loh, ini mata saya lamang lagi ini nih. Lagi sakit mata jadi burem ya. Oke, eh berikutnya laporan arus kas. Ya. Nah, ini yang terakhir Bapak Ibu, laporan arus kas. Nah, kalau Bapak Ibu mestinya punya kayak gini kan enak nanti ya, lebih profesional gitu loh ya. Dalam pengelolaannya gitu ya. Walaupun ya sederhana, yang penting wajar gitu loh. Kan kita tidak melihat kalau masalah benar salah ya, yang penting wajar wajar aja gitu loh. Kayak tadi misalkan kita memperkirakan kira-kira. Jadi yang laporan keuangan itu kan sebenarnya dilihat kewajarannya, fairness-nya gitu ya. Nah, laporan arus kas itu sebenarnya gampang Bapak Ibu ya. Jadi nanti ada 3 aktivitas ya, ada 3 aktivitas ya, ya, aktivitas ya. Jadi nanti apakah aktivitasnya itu untuk operasional ya, apakah untuk investasi, apakah untuk pendanaan. Nah, gitu. Jadi Bapak Ibu nggak usah ribet-ribet bikin arus kas. Lihat aja dari kas ini tadi. Nah, kita kan punya kas nih tadi, ya. Jadi pakai Excel yang sederhana aja udah bisa kan ini ya. Nah, terus. Nah, berarti kalau kita masukkan, gitu kan. Nah, ini tadi di sini. Ini kan semua kas kita kan, keluar masuknya di sini, ya. Kas kita kan tadi keluar masuknya di sini. Nah, ya udah tadi kas yang 10 dari mana nih Bapak Ibu? Kalau operasional kan berarti day by day gitu ya. Investasi ya udah investasi jelas. Pendanaan itu berarti kita misalkan tapi dapat pendanaan ya. Dapat hibah misalkan gitu ya. Oke. Nah, 10 ini tadi kita dapat dari mana? 10 itu kan emang uang kas kita awal kan? Ya, berarti ini uang kas awal berarti kan? Oke, ini awal, berarti nggak masuk. Ini uang kas kita awal. 80 dari mana? 80 itu dari penghasilan. Berarti dari operasional, betul nggak? Ya, berarti operasional. Operasional. 20 keluar duit untuk apa?
untuk penyaluran zakat, berarti operasional juga. Ya, oke. 50 duit kita keluar karena apa? Tadi 50 itu untuk aset beli wakaf, aset wakaf sukuk ya, berarti investasi, betul nggak? Ya, berarti investasi. Lalu duit kita keluar lagi 6. Untuk apa nih 6? Biaya operasional, berarti operasional. Ya kan? Oke. Lalu yang 2, uang kita masuk penghasilan. Ya kan? Oke, berarti operasional lagi. Gitu. Nah, udah berarti nanti kita masukkan kas dari operasional. Bapak Ibu tinggal rekap ya. Kas dari operasional, kas dari investasi, ya, kas dari ya pendanaan. Ya, jadi misalkan Bapak Ibu dapat katakanlah donatur gitu ya. Nah, itu bisa juga masuk pendanaan, ya. Hibah misalkan gitu ya untuk pengembangan masjid misalkan gitu. Ya. Nah, itu bisa masuk ke pendanaan. Tapi kalau yang sifatnya zakat, infak, sedekah operasional aja kita masukkan gitu ya. Tapi misalkan eh, ada donatur misalkan gitu ya, donatur yang pokoknya dia nggak masuk infak sedekah, pokoknya ini digunakan untuk eh, kalau pendanaan itu kan kalau di bisnis sih misalkan kita ngutang ke bank gitu kan, ya, atau bisa juga masjidnya ngutang kayak misalkan masjid masjid di Bandung gitu yang terkenal kata ngutang gitu kan, nah itu pendanaan tuh nanti masuknya, ya. Tapi kalau misalkan yayasan masjid kan nggak ada kepemilikan ya, jadi sebenarnya kalau yang untuk pendanaan sebenarnya ya itu tadi harusnya kalau dari ngutang. Ya, karena kan dia dari modal nggak ada, karena kan nggak ada pemodal kan kalau masjid itu kan nggak ada kepemilikan, gitu kan, gitu. Jadi palingan dari utang kalau pendanaan, gitu loh, ya. Tapi kan kalau utang yang tadi di sini kan dia lebih wakaf ini kan lebih ke operasional kan, ya. Atau bisa juga gini, wakaf sementara yang 50 ini kita anggap sebagai yang tadi kita terima untuk wakaf sementara ini kita anggap sebagai pendanaan gitu loh. Ya, bisa. Tadi mana yang 50? 50 tadi eh 80 itu ya, 80 itu tadi kan ada 80 tadi kan. 80 30 penghasilan operasional, 50-nya itu pendanaan gitu ya. Jadi ini kita pisahkan. Yang 30-nya itu operasional ya. Yang 50-nya itu pendanaan. Nah, gitu ya. Oke. Berarti total tetap 16 ya. Oke, kita belakang di awal sampai akhir kan ini. Oke, ya udah berarti kas dari operasional berapa? Tinggal kita hitung aja. Operasional mana aja? Operasional 20 tambah 6 tambah 2. Ada kurang tadi. Ya. Operasional 30 tambah 20 kurang 20 ya, lalu 6 2 gitu kan? Oke. Dari investasi 50 tadi kan? Untuk ini. Lalu dari pendanaan, pendanaan 50. Oke. Berarti ya kenaikan atau penurunan kas. Oke, kenaikan penurunan ada 6, gitu kan? Kas awal kita berapa? Kas awal kita itu ada 10 ya kan? Ya udah berarti kas akhir ada 16 ya. Oke. Kas akhir, kas akhir 16. Nah, selesai. Pas kan ya? Oke, jadi 4 laporan keuangan ini Bapak Ibu bisa buat dengan cara yang sederhana. Jadi Bapak Ibu dalam waktu 1 jam, kurang lebih 1 jam gitu ya, atau 2 jam, Bapak Ibu udah bisa, insya Allah bisa bikin laporan keuangan masjid. Jadi yang penting usaha dulu, kalau belum punya, usaha dulu, bikin dulu. Nanti pasti ada kesulitan, udah pasti ada gitu ya. Tapi kan itu prosesnya nanti emang begitu. Nanti Bapak Ibu ya silakan di grup WhatsApp itu ada nomor telepon saya, silakan kalau ada pertanyaan bisa langsung japri ke saya Bapak Ibu. Ya, oke. Bapak Ibu, nanti ini materi akan kita kirimkan ya lewat WhatsApp grup. Coba sebentar, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan. Oke, materi iya, presensi udah disajikan ya Bapak Ibu ya. Oke, oke, nanti kalau untuk pertanyaan-pertanyaan ini karena waktu kita juga sudah terbatas, Bapak Ibu mau menyiapkan untuk buka puasa gitu ya. Mungkin nanti WhatsApp grupnya akan saya buka, kan biasa hanya only admin ya. Nanti mungkin dalam sejam 2 jam ke depan ya, atau besok ya. Eh
Bapak Ibu malam ini mau fokus malam Lailatul Qadar ya, malam ke-23 gitu ya. Jadi besok mungkin kita akan buka adminnya gitu ya. Jadi Bapak Ibu bisa bertanya di sana dan juga nanti untuk link untuk materi akan saya sertakan juga di sana. Jadi mungkin nggak bisa dijawab semuanya nih Bapak Ibu ya. Oke, ya seperti itu. Nah, untuk yang masih bingung nanti mungkin bisa di ini nanti saya akan insya Allah saya bisa jawab. Jadi nanti di adminnya di apa di WhatsApp group bisa ditanyakan di sana. Ya nanti akan insya Allah akan saya jawab. Ya, Bapak Ibu dari kami dari Swins ya mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu berminat kuliah di Swins, silakan langsung mendaftar. Karena untuk S2 nih Bapak Ibu, untuk for your info aja, untuk S2 Bapak Ibu mungkin untuk semester ini masih membuka kesempatan, baru 2 kali pertemuan, nanti habis Lebaran berarti pertemuan ketiga. Karena nanti kalau Bapak Ibu ikut di September, itu nanti kalau dari kurikulum itu semuanya berubah gitu ya. Akan lebih lama kuliahnya 56 SKS. Ya, jadi mungkin bisa 2 tahun lebih kuliahnya. Tapi kalau ikut sekarang, masih pakai ikut kurikulum yang lama, jadi mungkin 1,5 tahun atau 2 tahun tuh bisa selesai, ya. Apalagi kita magister akuntansi sudah terakreditasi baik sekali, ya, dan juga untuk yang apa jurusan lain itu terakreditasi baik, gitu ya. Apalagi rektor kita juga sudah cukup well known gitu ya, Bapak Ibu sudah cukup mengenal Bapak Muhammad Iqbal, sering muncul di TV One, ya. Oke, jadi absensinya sudah ada Pak di atas Pak, ya. Absensinya sudah ada untuk link absensinya, ya. Eh, Oke, itu mungkin bisa di-copy lagi dari eh, ini bisa saya copy lagi ya di kolom chat ya. Oke, Bapak Ibu, mungkin kita sebelum kita ini kita bisa foto bersama dulu gitu ya. Bapak Ibu yang berkenan untuk membuka video, terima kasih gitu ya atas partisipasinya hari ini ya. Kita berfoto bersama dulu ya. Oke, untuk dokumentasi kita. Oke, baik Bapak Ibu, akan saya hitung ya. Untuk pertanyaan yang belum kejawab nanti langsung di chat aja di admin ya. Atau nanti bisa japri ke saya atau gimana. Oke, 1, 2, 3. Oke, ini page yang pertama sebentar ya. Oke, ditahan dulu Bapak Ibu, saya copy dulu. Oke, untuk page yang kedua, oke, 1, 2, 3. Ulang ya, 1, 2, 3. Oke, untuk page yang selanjutnya ya karena tidak muka video, jadi oke nggak apa-apa. Page yang ketiga ada 3 page ya. Page yang ketiga ya 1, 2, 3. Oke, page yang keempat yang terakhir 1, 2, 3. Oke. Baik, Bapak Ibu, kami dari Swings mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini bisa berguna ya buat Bapak Ibu nanti dalam membuat laporan keuangan masjid ya, yang ibaratnya nanti buat menjadi amal jariah kita ya, karena telah membantu masjid untuk membuat laporan keuangannya ya. Oke, Bapak Ibu nanti materi ya dan juga nanti untuk rekaman YouTube-nya akan diberikan juga lewat WhatsApp group. Ya, Bapak Ibu jangan lupa untuk masuk WhatsApp group yang belum ya mungkin dari eh, bisa di copy di sini link WhatsApp grupnya ya. Sebentar, sebentar. Bisa di copy mungkin di kolom chat dari Mas Alfu ya untuk link WhatsApp grupnya bagi yang belum. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Sehat selalu Bapak Ibu. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Salam. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Makasih Terima Pak kasih. Halik. Alhamdulillah. Link WhatsApp grupnya sudah ada ya Bapak Ibu di Makasih Pak kolom chat. Halik, sukses terus ya Pak. Makasih Bu. Amin. Makasih Bu. Ya Bu. Ya. Amin. Sehat-sehat Ah, selalu. izin, Pak.